Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke babak perempat final Piala Asia dengan hasil sempurna. Selain itu, Garuda Muda berhak melaju ke Piala Dunia U17 karena performanya di Piala Asia. Timnas U17 asuhan Nova Rianto ini juga menjadi tim yang cukup produktif dalam kompetisi kelompok umur ini. Total 7 gol dan hanya kebobolan 1 di 3 laga merupakan catatan yang cukup meyakinkan. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 tinggal menunggu runner-up grup D untuk mengetahui siapa tim yang akan dihadapinya. Lalu, bagaimana kondisi tim saat ini? Apa target utama di Piala Asia U17 2025 ini? Simak obrolannya bersama manajer Timnas U17 Ahmad Zaki Iskandar dalam The Hat-Trick sore ini hanya di Detik Sore. Beralih ke topik lain, Detik Sore hari ini secara khusus akan menghadirkan Wi Haji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sejalan dengan misi Presiden Prabowo, pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. Kementerian juga akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mencapai target tersebut. Bagaimana pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menumpas laju stunting di Indonesia? Ikuti diskusinya dalam wawancara khusus sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Parkinson Sedunia, Detik Sore akan mengulas penyakit ini secara mendalam. Hingga saat ini, penyebab Parkinson masih belum diketahui secara pasti. Untuk lebih mengerti mengenai Parkinson dan gejalanya, Detik Sore menghadirkan Dr. Lilir Amalini selaku ahli dalam bidang ini. Semuanya akan ada dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Ikuti terus ulasan mendalam berita hangat Detikcom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak kehilangan pula informasi menarik soal analisis pergerakan pasar saham di tengah acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers semuanya. Thank God it's Friday. Akhirnya kita nyampe di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini kita senang banget karena dalam seminggu ke belakang kita berkali-kali merayakan kemenangan timnas negara kita. Betul ya, ini prestasi yang luar biasa yang kayaknya juga wajib untuk dirayakan gitu. Terutama juga ini vibes-nya weekend gitu ya. Betul. Jadi kayaknya memang momen yang tepat juga untuk membahas lagi-lagi prestasi yang dicetak sama timnas Garuda ya. Tentunya karena bicara soal perayaan, langsung aja spesial hari ini di Detik Sore, di awal ini kita langsung merayakan kemenangan tersebut bersama dengan teman-teman dari Detik Sport yang hadir di sini. Sudah ada Mas Lukas dan juga Mas Randy. Selamat sore. Selamat sore, ini coach-coach Detik ya. Benar. Tapi kita ada satu bintang tamu lagi kan? Tentu saja. Kalau kita punya bukan narasumber ya. Benar. Hari ini karetnya 2 ya, spesial karena tahu dapur. Tahu dapurnya langsung. Benar, itu ini dia. adalah salah satu otak kunci dari keberhasilan teman-teman dari timnas U17 yang berlaga di Piala Asia tahun ini. Kita langsung sapa aja Pak Ahmad Zaki yang sudah tersambung via Zoom sama kita di sini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zaki. Selamat siang waktu Saudi ya Pak. Jam 11 waktu Saudi. Iya. Benar sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol bareng sama kita di sini Pak Zaki. Pak Zaki cerita dong boleh soal bagaimana timnas nih sukses. Selamat dulu sebelumnya buat teman-teman yang berhasil meraih 3 kemenangan dalam waktu sepekan terakhir ya. Nilai sempurna gitu Pak. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih doa dukungannya terutama dari masyarakat Indonesia. Alhamdulillah ini sebetulnya sudah 1 tahun lalu persiapan mulai dari AFF yang U17 kemudian penyisihan Piala Asia U17 lanjut lagi ke putaran Asianya dan sekarang target PSI memang diberi kepada tim itu ada juara AFF kemudian Piala Asia lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah pas sudah kita naikkan. Nanti selesaikan terlebih dahulu jalan yang ada di PI. Sekarang udah masuk ke perempat final tanggal 14. Kemudian target berikutnya adalah semifinal. Itu satu tahapannya. Jadi memang dalam kurun waktu 1 tahun ini ya memang tim ini sudah terbentuk solid, walaupun ada sulam di beberapa pemain, pos pemain
normal karena kita kan melihat performa pemain-pemain terakhir belum diberangkatkan ke event resmi FF, penyisian piala ataupun putaran seperti sekarang. Jadi memang ini ya Pak ya, menatap Piala Asia ini memang selangkah demi selangkah ya, Timnas U17 ya? Ya, ya. Kalian tanggung deh lolos ke perempat final sekalian gitu, nyemplung sekalian deh klub. Memangnya target utamanya sebelumnya apa nih Pak? Karena kan memang ini juga ya kita punya harapan yang cukup besar sama tim Garuda Muda juga. Ya, target utamanya dari 1 tahun yang lalu yaitu di Piala AFF, lolos ke Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Nah, alhamdulillah kan sekarang lolos Piala Dunianya udah. Tinggal kita di Piala Asianya bisa melangkah seberapa jauh lagi nanti. Itu. Jadi nanti setelah target-target ini sudah tercapai, bakalan main lebih lepas gitu Pak? Insya Allah nanti kita juga coba bermain lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi. Makanya yang pertandingan terakhir lawan Afghanistan semalam, itu juga kita mencoba kan dengan intensitas tinggi terus. Sampai ke menit injury time pun permainannya masih kenceng. Cepat gitu ya, masih kenceng. Jadi itu menggambarkan kegigihan dan semangat anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas di setiap pertandingannya. Jadi biasakan nonton Timnas U17 sampai peluit ditiup. Nggak cuma MU aja ya Pak ya yang ditonton sampai akhir ya Pak ya. Iya dong. Baik Pak Zaki, Gitu. kalau Ya. boleh mengevaluasi dari 3 pertandingan sebelumnya yang sudah dilakoni begitu ya, alhamdulillahnya memang kita dapat bonus, kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia untuk tahun depan begitu. Apa Pak yang jadi catatan-catatan yang masih menjadi kekurangan gitu yang harus jadi bahan evaluasi dari teman-teman Garuda Muda? Kan setiap pertandingan, setiap tim itu punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Tentu saja kita juga menghadapinya dengan strategi dan kemudian juga dengan kekuatan tim yang berbeda juga. Maka dari itu strategi lawan Korea, strategi lawan Yaman, termasuk lawan Afghanistan kemarin, itu memang ada beberapa strategi yang diterapkan dan dipakai oleh para pemain kita yang instruksinya langsung dari Coach Nova. Nah, berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya, pertandingan lawan Afghanistan ini memang spesial, kita berikan waktu bermain untuk para pemain-pemain yang menjadi cadangan di 2 pertandingan sebelumnya. Maka dari itu kan bisa kelihatan juga ada sedikit perubahan termasuk strateginya. Jadi evaluasinya adalah nanti bagaimana kita di setiap strategi yang kita sudah tetapkan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan baik itu individu maupun kesalahan kolektif dan juga memanfaatkan kesalahan lawan secara maksimal. Contohnya misalnya lawan Korea. Kita hampir 75-85 menit dikempur terus oleh Korea Selatan. Tapi kan di akhir-akhir pertandingan kita bisa memanfaatkan kesalahan Korea Selatan. Malah bisa dapat penalti gitu. Nah, semalam juga kurang lebih sama, intensitas tinggi sampai menit-menit terakhir, di mana kita juga akhirnya memanfaatkan kelengahan dari pemain-pemain Afghanistan. Jadi ke depan ini hasil evaluasinya untuk persiapan perempat final itu bagaimana nanti Coach Fa bisa meminimalisir kesalahan para pemain-pemain kita dan memaksimalkan sekali lagi kesalahan pemain dari lawan. Karena tim yang begitulah yang bisa juara di turnamen-turnamen event-event besar seperti Piala Asia, Piala AFF, bahkan di Piala Dunia. Pak, mau tanya nih, kan Bapak selaku manajer ya, ini kan kelompok umur dan kelompok umur itu kan masih terus harus dikontrol nih, apalagi nih sekarang tapakannya udah ke Piala Dunia dengan memulai dari fase kualifikasi dengan yang sangat bagus lah, cuman 1 kali kebobolan. Gimana sih cara Bapak menanamkan ke anak-anak ini biar dia tetap stay humble gitu?
Untuk kalau perjalanan mereka tuh masih panjang gitu, nggak di sini doang. Betul, gitu. Betul. Kita kebetulan saya juga kan manajer di Timnas U20. Jadi setiap kelompok umur Indonesia itu memang kita punya pattern, punya disiplin yang ditanamkan oleh para tim pelatih, termasuk psikolog yang mendampingi dari awal, yaitu bagaimana mereka secara disiplin bisa mengatur jadwal tidur, jadwal istirahat, bahkan jadwal makan pun harus bersama-sama dan tidak ada yang boleh terlambat, termasuk manajer. Jadi sudah setahun lebih itu disiplin-disiplin seperti ini dijalankan. Hal-hal kecil aja misalnya setelah makan pagi, makan siang, pemain dan seluruh staf itu wajib juga membersihkan atau membereskan piring dan sendok garpu, pisau yang mereka pakai ke tempat penyimpanan piring-piring kotornya yang disiapkan di hotel atau restoran. Jadi disiplin-disiplin kecil seperti inilah yang kemudian membangun kesadaran para pemain untuk mulai mendisiplinkan diri juga terhadap nanti perkembangan karir dan performanya. Karena kita juga kan belajar banyak nih. Tim kelompok umur beberapa waktu yang lalu juga akhirnya banyak yang layu sebelum berkembang. Nah, jadi motivasi-motivasi seperti ini dan mudah-mudahan dengan seringnya atau kewajiban kita, standar kita sekarang sudah harus bermain di Piala Asia. Dengan seringnya timnas kelompok umur ini bermain di Piala Asia akan membuka banyak peluang bagi mereka, apalagi kalau ke Piala Dunia nanti ya Mas. Itu kan talent scout sama agen-agen kan banyak sekali tuh. Kalau di Piala-Piala Dunia itu akan membuka peluang jalan mereka untuk mengembangkan karir mereka di luar Indonesia. Hanya memang mereka harus punya tingkat disiplinitas yang tinggi. Karena sebagai atlet sepak bola, apalagi kalau sudah mau go internasional, itu ekstra kerja kerasnya itu lebih 3-4 kali lipat, harus lebih keras lagi dibanding di Indonesia. Kalau misalnya cukup main di Liga 1 aja menjadi kepuasan mereka, ya sudah selesai tuh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mereka punya cita-cita bermain di luar dengan tingkat disiplinisasi yang tinggi tadi, ya tentu saja ini akan membuka peluang mereka. Makanya hal-hal yang kecil pun ini sudah ditanamkan kepada para pemain di kelompok umur kita untuk mereka memulai membiasakan diri dan mendisiplinkan diri menata kehidupan dan karir mereka. Kalau larangan bermain sosial media, sebenarnya ada nggak sih Pak di antara pemain gitu? Karena kan all eyes on them gitu. Sebetulnya tidak melarang secara full, tapi kita membatasi. Terutama pada saat-saat menjelang pertandingan-pertandingan krusial ataupun masa pertandingan seperti sekarang. Ya, kan kita tahu juga di media sosial orang bebas saja berkomentar apapun. Kita tidak bisa menghindari itu. Nah, di usia-usia mereka yang sedang dalam pertumbuhan, kan kita juga tahu ya zaman kita umur 17 sampai 20 aja kan masih masih labil lah ya. Masih labil lah. Apalagi 30 aja masih ada yang labil kok Pak. Kenapa? 30 masih ada yang labil. Apalagi sekarang dengan ditambah sosial media ya. Di mana komentar orang itu bisa dengan mudahnya langsung masuk ke laman-laman kita atau channel-channel kita dan dibaca semua orang. Nah ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Makanya kami berterima kasih kepada PSSI, kepada Ketua Umum kita Pak Erick Thohir. Setiap kelompok umur itu diberikan fasilitas tim kepelatihan yang lengkap semuanya. Mulai dari jajaran pelatih, teknis, kemudian ada analis, kemudian ada tim medis, tim kitman, sampai dengan psikolog. Semuanya disiapkan di setiap tim kelompok umur kita. Ini juga belajar dari setiap perhelatan-perhelatan internasional. Makanya kalau kita sering ya bermain di level-level tingkat internasional, bahkan
Ini kadang-kadang orang juga banyak yang meremehkan TC-TC yang ke Eropa atau ke Asia lain ya, ataupun bahkan ke daerah-daerah seperti Jepang, Korea. Kita ini sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi kita juga melihat fasilitas, kemudian cara mereka memanage tim, dan juga supporting sarana prasarana yang disiapkan oleh federasi untuk tim nasional ini gitu. Jadi ini yang penting catatannya bagi setiap kelompok umur. Makanya PSSI sekarang mempersiapkan tim itu sangat luar biasa sekali. Baik yang U17, U20, bahkan U22 dan U23 itu kan kita sering dibawa keluar untuk melihat dan membiasakan pemain mendapatkan pengalaman bertanding dengan mungkin yang lebih tua gitu ya, bahkan yang lebih advance dari mereka walaupun satu umur. Nah ini agar membangun pengalaman dan juga mental yang lebih baik lagi buat pemain kita. Baik. Pak Zaki, ini kan udah masuk perempat final. Kalau boleh memilih, pengennya lawan siapa nanti Pak yang dari grup D Pak? Semua sama kuat, semua juga punya kekuatan dan punya kelemahan. Jadi Coach Nova tidak memilih siapa lawannya, tapi kita yang harus siap. Karena di sebelah itu kan ada Korea Utara, ada Oman, ada Tajikistan, ada Iran yang malam ini tuh masih punya kesempatan semua Pak ya? Mati-matian semua, iya. Masih bisa punya kesempatan menjadi lawan kita nanti. Kalau soal semuanya. Ini Pak, supporter Indonesia itu kan paling ramai ya kemarin kelihatannya di TV ya. Itu gimana Pak sambutan supporter di sana? Alhamdulillah. Dan apakah itu menjadi tambahan motivasi tersendiri buat anak-anak bertanding? Oh iya, alhamdulillah lah. Masyarakat Indonesia yang berada di Saudi, kemudian di beberapa negara di sekitar juga ikut mendukung kita secara langsung, dan juga warga, para sahabat yang lagi umroh kebetulan, yang udah pada selesai ikutan nonton bantu juga nonton langsung memberikan support. Iya. Bahkan kemarin ada Rizky Ridho juga ya. Ada Rizky Ridho dengan keluarganya kemarin. Dan ini menjadi energi buat para timnas kita. Luar biasa sekali support dari masyarakat Indonesia. Baik. Mas Randi mungkin mau nambahin? Pak, kalau dari segi Coach Nova tuh pandangan Bapak terkait ke pelatihannya dia gimana sih? Karakternya dia? Coach Nova ini kan juga salah satu pemain ya, punya prestasi, kemudian juga rekam jejak sebagai pelatih, sebelumnya menjadi asisten pelatih dan lain sebagainya kan hampir cukup komplit juga. Dan yang saya buat bangga itu Coach Nova ini kan produk dari dalam negeri Indonesia lah kurang lebih, yang sudah kita berikan pendidikan juga. Mudah-mudahan nanti juga ambil license internasional untuk kemudian lebih mengembangkan lagi pengetahuan dan mendalamkan lagi ilmu pendidikan mengenai sepak bola. Nah ini buat saya menjadi satu kebanggaan ya. Dan mudah-mudahan nanti ada regenerasi coach-coach yang lain berikutnya. Dia karakter pelatih seperti apa sih Pak di ruang ganti? Yang galak banget nggak sih? Kalau ada video-video beredar dia lumayan galak ya. Lumayan galak sih ternyata. Tegas, yang pasti tegas. Tegas. Karena di kelompok umur itu kita juga nggak bisa terlalu keras ya, nggak bisa terlalu galak. Karena kan ini anak-anak masih, ya kita anggap aja umur 15, 16, di bawah 17 tahun ini kan challenge-nya justru lebih banyak nih. Ketimbang yang sudah 20 atau 23. Jadi mesti juga ada sisi mentor, bapak gitu ya, untuk merangkul mereka. Baik. Jadi kalau mau digambarkan tegas ya, keras tapi enggak. Saya kalau dari video yang beredar tuh beda gitu, kalau lagi ngobrol sama wartawan tuh humble gitu. Pas di video di ruang ganti ya. Oh, Jose Mourinho nih gitu. Ada waktu-waktu yang memang kita harus tegas kepada mereka, terutama pada saat menyampaikan pesan
untuk strategi. Karena di saat-saat tertentu itu, apalagi kalau udah di pertengahan jeda antara babak 1 babak 2, pemain kan sudah mengeluarkan energi tuh. Ya, kadang-kadang juga karena tingkat fatigue atau kecapean, mereka nggak konsen dan nggak fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Maka dari itu titik krusial di ruang ganti jeda antara babak 1 babak 2 itu memang menjadi sangat penting. Ya, kalau penyampaiannya dengan ketegasan itu yang diharapkan nyampe masuk ke otak anak-anak gitulah kira-kira. Ada trik tersendiri untuk mendelivery itu ya, Pak ya? Iya, ada trik-triknya sendiri. Tapi kan kalau pada saat latihan nggak seperti itu. Walaupun nada suara, ya kalau di lapangan harus kenceng lah suaranya, kalau nggak kenceng mana kedengeran. Ya, kan? Atau pakai mic sekali. Apalagi kalau lagi pertandingan begitu dengan ribuan penonton. Waduh, suara itu ya memang harus kenceng dan harus keras. Baik. Kalau nggak kedengeran. Pak Zaki, satu lagi, kalau menurut Pak Zaki, tim mana yang paling kuat di Piala Asia ini di babak 8 besar? Dari yang sudah lolos. Dari yang sudah lolos ini semuanya merupakan tim-tim yang kuat. Ya. Jadi kalau kita bicara ada Jepang, kemudian Korea Selatan juga lolos ikut sama kita gitu ya. Terus juga Saudi Arabia, kemudian ada Uzbekistan. Ini kan tim-tim besar juga di Asia. Nah, inilah sekarang yang sedang dibangun oleh PSSI, standar untuk tim nasional kita, baik dari kelompok umur maupun senior. Standar kita itu sekarang sudah harus selalu ikut perhelatan Piala Asia di setiap kelompok tingkatan umur, minimal, termasuk seniornya, minimal. Agar kita terbiasa tuh membangun tim dengan kualitas yang sudah di Asia, bukan lagi kualitas yang ada di ASEAN. Nah, ini dia. Jadi beruntunglah kita sekarang memiliki federasi dengan program yang menyeluruh walaupun belum sempurna. Saya paham, karena untuk hampir nggak ada yang sempurna sih. Di federasi manapun pasti ada kekurangannya, tapi kita punya progres setiap tahun. Kemudian kita punya peran terhadap capaian yang kita lakukan. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Enggak cumaan sih, ya kan kadang-kadang kalau komentar orang gampang. Piala Ciki aja nggak pernah juara gitu, mau ngapain ke Piala Asia, kan kayak gitu tuh. Yang yang malah justru meremehkan. Maksudnya lebih baik kita konsentrasi di Piala Asia dan Piala AFF atau piala apapun di antara itu, turnamen termasuk SEA Games ya, itu merupakan bagian dari program pengembangan kita. Yang namanya bola kan nggak semuanya harus menang, Mas. Ya buktinya ini yang U20 juara AFF. Tapi kan kemudian kita begitu masuk ke Piala Asia, kita ketemu lawan-lawan yang lebih kuat, kita nggak bisa lolos dari grup. Kebalikannya yang U17 juara 3 di AFF, tapi kita lolos grup. Masuk ke perempat final gitu. Dan kita juga bisa lihat setiap turnamen itu bisa menjadi ukuran, tapi kesuksesan itu harus selalu memenangkan kejuaraan. Ya, nah inilah sepak bola. Jadi makanya sebanyak apapun turnamen yang kita lakukan, ini merupakan bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia. Termasuk nanti liga-liganya. Klub-klub profesional kita ini juga kan dalam pembenahan semua. Infrastruktur sedang dibenahi semua, ya. Sama SDM, baik itu pelatih, wasit, dan juga para pemain kita. Gitu, Mas. Siap, sama-sama kita satu lagi bangun. Oh iya, kalau soal ini Pak, kan di media sosial rame banget tuh King Indo menanggung beban ASEAN tuh malah jadi tekanan atau gimana? Karena sendirian maju ya. Karena sendirian melaju di perempat final, sendirian melaju di Piala Dunia. Enggak lah. Ya, ini momentumnya kita untuk memperlihatkan bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia sudah dalam jalan yang benar, dalam track yang benar, baik di kelompok umur maupun di senior, ya kan.
Dan kita tidak menutup kemungkinan program-program ke depan mudah-mudahan secara konsisten bisa dijalankan oleh federasi. Nah, ini konsistensi sama disiplin ini yang sulit nih. Kalau untuk sekarang capaian kita sampai ke perempat final di kelompok umur 17. Apakah tahun depan kita akan bisa mengulangi? Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Iya. Jadi belum maksudnya ya memang hidup ini perjuangan ya, harus berjuang terus. Benar Pak, kayak kata Dewa 19 Pak, hidup adalah perjuangan yang tak henti-henti. Justru itu bakal harus jadi api yang membakar semangat para teman-teman Garuda Muda ya Pak. Persis. Dan kita memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh orang Indonesia. Jangan remehkan mereka. Kalau sudah berjuang ya kita all out lah seperti ini. Siapa? Tugas kita semua untuk mendukung ya. Benar, di support dari tengah kelemahan Indonesia dan pasti kekurangan kita. 100% kita berikan dari sini Pak. Sukses buat Timnas Garuda Muda tentunya. Ya, besok Senin ya kita bertanding lagi ya Pak ya. Betul, di Senin malam ya. Siapapun lawannya, doa dan dukungan terabas Pak. Selalu Pak, kita doakan dan kita dukung. Jangan capek-capek Pak, jagain pemain-pemain muda itu. Betul. Siap. Walaupun Terima kasih Gen Z banyak. agak sulit mungkin diaturnya, tapi kita yakinkanlah kepada teman-teman di sana Iyalah. ya. Kita lihat ini pendidikan juga, bukan pendidikan, artinya filosofi juga. Kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Betul. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Zaki. Terima kasih semuanya. Sama Pak. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat juga Pak di sana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zaki. Nah, itu tadi dia obrolan kita dengan manajer. Tahu dapur beneran kan? Garuda Muda ya. Kirain tadi Coach Nova akan ngintip-ngintip dikit gitu. Enggak ya. Tapi tadi ngomongin medsos, yang tadi ditanya, Coach Nova sering ngintip-ngintipin pemain kalau live. Iya. Oh gitu? Iya. Masuk ke live-nya, kalau live IG. Oh kalau mereka lagi live ada Coach Nova join gitu. Oh gitu. Tapi banyak juga waktunya ya Coach Nova ini ya. Saya mantau, habis itu Memantau. paling ngapain aja kayak gitu lah. Di dalam dan luar lapangan tetap ya. Pengen tahu. Jangan-jangan punya second account sebenarnya. Oh iya juga ya. Mantap. Jangan mau kalah sama Gen Z. Karena Mau kalau Gen Z ditiru biasanya juga punya kayaknya, second modifikasi account. caranya. Berarti kita nantikan pertandingannya di hari Senin malam. Hari Senin malam ya. jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Dari teman-teman Detik Sport, kalau bisa memilih lawan yang akan dihadapi nanti supaya bisa melaju lebih jauh, siapa yang pengen dia? Kalau aku milihnya Oman atau Tajikistan sih. Kenapa? Karena secara kalau kita lawan Korea Utara itu lebih kita akan didominasi sepertinya. Karena melihat permainannya kan mirip-mirip sama Korea Selatan. Nah kalau Oman, kenapa Oman? Karena kita udah akrab berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Sementara di Tajikistan kita pernah ngalahin Tajikistan di tahun 2010. Tapi Tajikistan berat juga tuh Mas. Tapi dibandingkan Uzbekistan mereka masih di bawahnya. Dan, oh gitu ya? Iya. Siap. Nanti memang laga hidup mati di grup D, siapapun yang terpeleset akan tersingkir. Makanya kita juga harus ngintip-ngintip juga nanti pertandingan nanti malam. Yang paling kuat siapa sih dari antara di grup D? Sejauh ini Uzbekistan ya, karena sama-sama sempurna. Grup D Korea Utara. Korut sih. Masih 4 poin. Justru kalau gue pribadi gue pengennya ketemunya Korut. Kenapa? Beda supaya juga? Buat ningkatin kan Korut tuh kalau di kelompok umur dia punya track record tuh emang selalu bagus, tapi di senior sama lah ibaratnya kayak Indonesia. Dia hilang gitu. Entah mungkin karena apa? Wamilnya itu jadi hilang mainnya. Atau mungkin orang tuanya pengennya jadinya PNS anak-anaknya kali. Karena udah berarti Wamil nggak bagus ya? Dapat mungkin yang di sono. Iya. Jadi dapat yang bagus sekalian aja walaupun kita kalah. Jadi lawan yang bagus aja sekalian ya, ningkatin competitiveness ya. Tapi yang jelas kan kita udah lolos ke Piala Dunia, kita udah mencapai target. Targetnya udah itu, udah didapat. Sekarang ini waktunya kita menikmati permainan selama mengikuti Jadi nggak usah Piala main Asia. pragmatis lagi? Ya itu tergantung Coach situasi Nova. di lapangan. Tapi sebetulnya akan nambah poin gak sih? Enggak, kalau umur nggak ada hitung-hitungan ranking FIFA ya. Jadi kita nikmati aja untuk nambah pengalaman, gimana caranya menghadapi tanpa beban aja. Lawan yang lebih kuat. Ya. Eksperimen apa yang diharapin, Mas? Ya coach mungkin terus kan kemarin kan nurunin pelapis, nah dicoba lagi. Oke, dirotasi lagi. Ditambahin lagi jam terbang. Jadi kan karena kan yang udah per match
intensitasnya tinggi nih di kelompoknya mereka nih, nggak ditambah lagi gitu. Dan jangan lupa waktu recovery-nya juga sedikit kan. Makanya itu penting untuk bisa melakukan rotasi pemain. Perlu nggak kita nyobain gaya bermain yang lebih menyerang gitu kan? Kalau dalam 3 pertandingan ini kayaknya praktis kita lebih pragmatis gitu. Yang penting dapat hasil yang bagus. Kita lebih bertahan itu sebenarnya saat lawan Korea kan. Korsel, ya. Dan di lawan Yaman dan kemarin Afghanistan kita juga lebih menyerang sih, nggak bertahan saat melawan Korea Selatan. Jadi ya apapun yang nanti dipilih oleh Nova Arianto di saat game plan-nya, ya kita berharap yang terbaik aja, main lepas saja, kita nikmati permainan sehingga ya semoga hasil yang terbaik yang didapatkan. Siap nih, Evan Andra udah 3 gol dia ya. Iya. Itu top skor katanya, top skor Indonesia apa top skor di Piala Asia. Wow. Jadi masih ada beberapa 3 pemain yang dapat 3 gol itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak mas-mas semuanya. Terima kasih Edo. Terima kasih Eza. Sudah menjembatani juga ngobrol kita bareng sama Pak Jaki ya. Kita nantikan hari Senin berarti jam 9 malam. Kita tunggu lawannya nanti malam karena pertandingannya baru nanti malam. Betul. Bukan besok ya? Nanti malam. Oh, nanti malam ya. Alright. Okay. Menarik untuk diikuti ya, dan kita kasih semangat yang luar biasa juga untuk tim Garuda Muda ya. Tentunya guys, kita break dulu karena abis ini pasien selanjutnya sudah hadir untuk kita interogasi lagi. Interogasi ya jadinya. Pasiennya diinterogasi ya. Dua pekerjaan yang berbeda tuh ya. Habis ini menarik juga. Punya banyak pertanyaan soalnya. Wah, sangat representatif Eza di sini ya hari ini ya. Tetap bersama kami Detikers semuanya, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Pilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalau tadi kita udah bahas soal selebrasinya juga tim Garuda Muda, ya kan. Ini kayaknya nggak lengkap kalau kita nyetok juga nih si Kusuka satu ini, ya kan. Udah ulang-ulang dari tadi garingnya bisa menemani di segala suasana. Nyetoknya harus jauh-jauh hari ya. Betul. Karena banyak orang pengen nyetok ini soalnya. Betul. Walaupun sebenarnya juga pertandingannya masih hari Senin, tapi nanti malam tuh masih ada pertandingan juga ya, Kak? Nanti malam tuh pertandingan di grup
grup D, 2 pertandingan sisa di grup D. Untuk menentukan nanti yang siapa yang jadi lawannya Indonesia. Betul. Kalau Indonesianya mainnya baru hari Senin. Betul, makanya tadi ada possibility-nya adalah bisa melawan Oman. Oman lah kata gue karena kan santai ya. Oman. Oman kalau kecil jadi apa? Kuman. Apa? Oman dan Oboy. Menurut gue lu Jumatan deh. Bisa lebih kecil lagi sih, Okit jadinya. Jualan sate dia. Tapi selain daripada pertandingan sepak bola yang bisa kita saksikan saat ini, juga pertandingan bulu tangkis juga lagi ada, Za. Meskipun ada beberapa wakil kita yang sudah mundur dari turnamen karena kandas. Gugur ya. Benar. Gugur kandas. Kayak misalnya, betul. Kejuaraan bulu tangkis Asia 2025 nih Detikers. Baru saja Jonathan Christie menyelesaikan pertandingan 2 jam yang lalu ya, yang harus kandas di perempat final kejuaraan ini karena gagal. Jojo pulang. Jojo mau dia kecil sampai dewasa juga mesti dingin-dingin aja ya. Beli baju kata gue sih Jo. Beda Jojo ya Kak. Beda. Lawan Jojo nih Lu Guangzhou yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium pada hari ini. Jojo kalah 2 set langsung 13-21, 13-21. Dua-duanya angka favorit gue nih 13-21. Ya, tapi kita masih punya perwakilan lain nggak? Perwakilan lain juga mendapatkan hasil yang cukup mengecewakan, Za. Dari Rinov Rivaldi, Vita Haningtyas juga harus mengakui kekalahan lawannya 4-21, 15-21. Kalah dari lawannya siapa ini ya namanya ya di sini susah ya, ya pronunciation-nya ya. Hasil yang sip alias hasil yang bagus itu didapat sama perwakilan kita Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasiribu. Jadi ini campur ya, ganda campuran. Indonesia ini mengalahkan wakil Malaysia Gosun Huat Lai Chevon Jamie yang merupakan unggulan ketiga dengan skor ini 21-15, 21-11. When it comes to badminton, emang namanya lucu-lucu sih. Iya. Nggak juga sih Kak. Kayaknya ke sepak bola juga kan banyak juga pemain sepak bola yang lucu-lucu. Apalagi udah dari Thailand. Oh ya tadi kita ngobrol juga ya. Ada pemain gitu, sepak bola ada banyak sepak lucu-lucu bola namanya juga. Males. Adam Sari. Apalagi tadi? Tapi itu menurut gue itu gue nggak yakin itu beneran. Kayak editan deh. Bener, nih let me show you ya, Adam Sari Turki. Main Turki. Tuh. Lucu-lucu juga. Oh iya ada deh. Adam Sari ada pemain sepak bola Turki guys. Dari klub divisi 2 Liga Turki Sivas Belediyespor. Iya. Balik lagi deh ke sepak bola ya. Bener. Kita beralih deh kalau gitu ke volleyball. Walaupun sebenarnya ini bukan tim nasional Indonesia lah ya. Tapi sebetulnya juga nama Indonesia ini menanamkan bibitnya nama yang harum juga, walaupun sebetulnya sekarang yang lagi cukup banyak dibicarakan adalah soal kisahnya yang memang harus pulang atau ya berganti liga lah ya, karena memang mau mengurus ibunya yang kesehatannya menurun. Siapa yang nggak tahu nih ya, Megatron. Mega Bazar. Ini dimarahin loh nanti. Enggak ya. Megatron mah panggilan sayang aku buat dia. Gede banget tuh. Gede banget kekuatannya kayak Megatron. Maaf. Ya itu adalah Megawati Hangestri Pertiwi gitu, atlet volley internasional asal Indonesia juga yang sempat beredar juga videonya ya, melakukan perpisahan gitu dengan teman-teman dan juga coachnya juga gitu ya, yang memang juga tadi aku sempat lihat juga videonya, yaitu adalah dianterin sama pelatihnya, coachnya, yaitu adalah sampai nangis ya. Jin. Nah, ini kayak drakor jadinya ketika kita ngelihat video potongan videonya tuh kayak drakor jadinya Detikers, karena ditambah backsound Korea juga. Penontonnya udah ditambahin backsound ya. Bener. Jadi Megawati ini sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan karir di Korea Selatan bersama dengan tim volley Red Sparks dan memilih
untuk pulang ke Indonesia juga untuk bisa merawat ibunya yang katanya kondisinya memang menurun kondisi kesehatannya gitu. Jadi dari video yang beredar di media sosial juga memang sudah meninggalkan Korea Selatan gitu ya, sudah dilepaskan oleh coach dan juga teman-temannya juga. Dan tentunya ya kita masih akan menantikan sebetulnya ya apa kepastian soal langkah karir selanjutnya yang akan dilakukan oleh Megawati, karena memang secara usia untuk atlet voli perempuan tuh masih cukup panjang gitu perjalanannya. Tapi beliau juga cukup bagus juga potensinya untuk bisa mengembangkan karir lebih jauh lagi, karena memang smash-smashnya tuh ngalahin smash cenut kan? Beda smash. Gitu. Tapi sebenarnya gosip-gosip yang beredar di gosipnya sporty. Gosip banget nih. Gosip gue mas sporty. Tamara Geraldine loh. beda program ya kalau itu ya. Maksudnya gosipnya adalah mungkin akan berganti liga. Jadi liga yang lebih dekat aja dengan Indonesia gitu. Tapi gue percaya sih, what doesn't kill you makes you stronger. Jadi mudah-mudahan ini bisa what doesn't kill you make you stronger. Dia beda BMTH dia jatuhnya. Aku lagi gak anak metal dulu. Kita mah anaknya pop banget bro. Mudah-mudahan ini justru jadi momentum Megawati bisa lebih baik lagi karirnya nanti dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa jadi batu loncatan lah di liga selanjutnya gitu ya. Walaupun sebenarnya I always getting deep down to the comments, abis itu suka kayak lucu aja gitu. Kenapa? Kayak tolong diingatkan juga sama Red Sparks bahwa sebetulnya kita harus mencari Megawati lain yang maksudnya tuh adalah bakat-bakat lain. Takut iya. Ada banyak Megawati di negara kita. Nah atau kita mencari gitu talent scouting, gak cuman dari cabur sepak bola aja gitu. Siapa tahu mungkin di sekolah-sekolah, liga-liga, kampus. Megawati kalau kecil jadi namanya jadi apa? Mikro. Miniwati. Menurut gua menurut gua kita ngambil dulu ya kan. Daripada kita yang garing, ini ada yang lebih garing dan tiada banding, dan tentunya juga punya berbagai rasa yang tentunya bisa nemenin The Tickers juga dalam segala suasana. Rasanya aku pernah keliru. Agak malu-malu ya kita ditonton banyak pemirsa hari ini. Ada 25 juta orang yang nonton The Tickers hari ini. Ya kan, karena kayaknya ya badminton lagi seru juga, sepak bola juga lagi seru juga. Walaupun kalau dari tim Garuda kita masih cukup lama ya pertandingan sampai ke pertandingan berikutnya ya. Hari Senin nanti. Itu Garuda Muda Kak. Garuda yang mana ini? Ini Garuda tua, Garuda aja. Oh yang ini, yang kualifikasi Piala Dunia. Oh iya kan benar. Masih lama kan? Masih Juni, lawan China kita nanti di GBK tanggal 4 Juni. Betul. Cabur apalagi yang seru ya? Paddle. Nanti kita lihat ya. Iya. Nanti kita lihat. Yang pasti kalau misalnya The Tickers hari ini, sore ini cukup ngantuk mungkin. Atau pengen. Biasanya kalau sore-sore tuh jam-jam mendekati pulang kerja. Pengen nyari sesuatu yang dikunyah. Kusuka adalah jawaban dari semua kegelisahan kalian. Betul. Ini punya banyak banget varian yang artinya juga bisa nge-provide ya kebeemannya kamu lagi pengen rasa apa gitu ya. Karena pastinya berbeda-beda tapi semua kusuka ya. Nih yang menurut aku akan gong banget untuk pertandingan hari Senin mendatang kayaknya rumput laut. Karena emang ada yang rasa rumput laut? Ada ya? Ada rasa rumput laut. Kalau aku mau bilang tadi ayam lada hitam. Pakai nasi. Boleh. Jadi lauk ya. Boleh, double karbo namanya itu. Boleh. Tapi menurut aku ini adalah cemilan yang aman banget untuk dikonsumsi tiap hari juga. Masa sih Kak? Ya, iya dong. Kenapa tuh? Karena kan ini diproduksi juga dengan singkong pilihan ya kan, dari ubi pilihan juga. Dan diprosesnya juga luar biasa banget karena dia udah punya sertifikat FDA. Oh bukan FDA, FGA. International. Iya gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma kita sebagai orang Indonesia aja yang bisa menikmati kusuka, tapi juga dari Amerika. Ini juga dijual di UK. Kalau Jepang tuh sebutnya konbini. Kalau di Korea apa ya? Ya minimarketnya lah ya. Di Korea Selatan juga udah ada. Gitu. Lawson.
Mestinya ada sih ya di sana ya. Ya di US juga ada banyak lah convenience store yang ada di berbagai negara, mestinya ada nih bisa dinikmati gitu Detikers. Menurut aku juga biar lebih chill lagi, ini ada satu orang yang juga ya mestinya bisa mengkonsumsi Kusuka untuk bisa lebih chill menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Betul. Siapa dia? Nanti habis ini kita Bukan. akan salah. Tanya dong, siapa Kak? Gitu, Esa. Gitu maksudnya, kita masih ada 3 menit lagi menghabiskan. Siapa Kak? Kalau kita ulang tahu. ya, oh, iya. Kita ulang ya. Aku akan... Menurut aku, iya. Kusuka ini juga harus dikonsumsi sama orang yang sedang menghadapi banyak persoalan supaya bisa lebih chill lagi. Oh, tapi chillnya gini jadi. Emang siapa Kak? Pak Jokowi. Kenapa emang Kak? Karena kan Pak Jokowi baru digugat kemarin kan. Oh iya, soal SMK. Benar. Ya, yang antara ada dan tiada itu kan ya. Betul. Orang mau beli loh padahal. Iya. Udah Pak Jokowinya... siap beli 17 unit. Kalau mobil tuh unit ya? Ya bisa. Bukan pieces kan? Bisa unit juga. Kalau pieces karena Pak Jokowi udah respons. Bentar ya Gun ya. Pak Jokowi udah respons setelah mendapatkan gugatan dari masyarakat nih. Itu pabriknya siapa? Pabriknya swasta. Sebagai wali kota, kita hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi-teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong untuk uji emisi, itu yang memang yang harus dilakukan pemerintah, kata Pak Jokowi. Namun setelah itu apakah ada yang berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ, tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal yang sudah lama dengan harga yang kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks. Jadi cukup normatif Pak Jokowi menjawabnya, yang pasti ini katanya soal perkembangan pabriknya itu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti? Sebagai presiden sudah kami buka, tapi masalah produksi, marketing, laku dan gak laku semuanya jadi urusan perusahaan. Gitu. Jadi sepertinya agak salah alamat gitu melayangkan gugatan ke Pak Jokowi, maksud dari Pak Jokowi tadi. Iya. Kita berarti nantikan juga ada tanggapan nggak dari PT SMK-nya sendiri. Karena kata gue mah sekali lagi Pak Jokowi makan Kusuka ya. Ya apapun keadaannya ya biar betul. Tetap chill juga. Nah kalau abis ini kita akan memberantas yang chill. Karena ini ada satu yang besar. Aku gak tahu di momen ini aku harus bahagia atau sedih. Enggak, maksudnya kita habis ini akan cari tahu juga soal gimana biar masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa gitu ya. Nggak kayak aku. Maksud kamu orang kecil gak bisa jadi pemimpin bangsa? Nah kalau kecil kayak aku tuh hambatannya banyak Kak, trust me. Kebenam duluan ya? Iya itu dia. Bisa kok bisa, kita kan sedang memberantas yang namanya stunting. Betul. Jadi mestinya bisa kita hadapi itu bersama ya. Biar bisa mencetak generasi emas juga di masa mendatang. Top sekali, pilih Eiza. Habis ini ada Detikers, kita akan ngobrol bareng bintang tamu spesial kita. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari
singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. You're still watching Detik Sore. Gak cuma Ore-Ore muncul kembali ya. Kita tadi udah berhadapan-hadapan, sekarang kita samping-sampingan aja. Benar. Setelah ini kita mau ngobrol yang kita bikin chill, tapi jangan sampai kita anggap chill. Jadi oke. Kita harus ini sambut dengan seru gitu. Iya benar. Ini adalah sesuatu yang seru sekali untuk diobrolin karena adalah sebuah hal yang lama sekali sudah kita lakukan perlawanan terhadap subjek yang satu ini ya, yaitu stunting gitu guys. Nah, kita tapi nggak cuma belajar bahas soal stunting, kita kedatangan seorang menteri nih di studio Detik Sore. Spesial sekali kita kedatangan Pak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Siap. Selamat sore. Datang Detik Sore, Pak. Selamat sore, Mas Edo dan Mbak Eiza. Sore, Mas Edo dan Eiza. Pak Wihaji. Siap. Gimana? Kasih review dong Pak studio kita. Kita semua narasumber yang baru pertama kali datang ke studio ini, kita minta review studio baru kita ini. Warna-warni gimana Pak? Dua kata aja, luar biasa. Wah, Bapak belum ditanya udah dikasih kata-kata hari ini ya Pak ya. Luar biasa. Baru dua tuh ya? Enggak, karena begini, di TV bagus sekali, aslinya ternyata memang bagus. Alhamdulillah udah deg-degan aja nih ya. Asli. Pak Wihaji, ini Bapak kan sekarang diamanahkan untuk memimpin sebuah kementerian baru nih Pak. Kita supaya bisa kenal sayang juga sama Pak Wihaji dan teman-teman di Kemenduk, bangga. Ini jujur gue sendiri baru tahu kalau singkatan dari kementerian ini adalah Kemenduk Bangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Cerita deh Pak Wihaji, bagaimana rasanya memimpin kementerian baru ini dan apa aja sih Pak tupoksi dari kementerian baru ini dan tugas yang diamanatkan oleh Presiden untuk Pak Wihaji? Terima kasih Mas Edo dan Mbak Aisyah. Kalau persoalan rasa tentu nanti kita lihat sambil berjalan. Tetapi kira-kira begini, saya pernah menjadi kepala daerah, jadi tipis-tipis mengetahui suasana kebatinan bagaimana seorang kepala daerah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, karena saya ditugasi oleh Bapak Presiden sebagai pembantu, maka saya berusaha, namanya pembantu harus pandai mengerti apa yang harus dikerjakan sebagai pembantu, baik diperintah maupun tidak diperintah. Contoh misalnya, kamu nyetrika, kamu nyapu, kamu masak, seandainya nggak usah diperintah, saya juga harus kerja. Saatnya nyapu, saya nyapu, saatnya gosok, saya gosok, saatnya bersih-bersih, saya bersih, kira-kira gitu. Apa hubungannya dengan kementerian kita? Tentu ini kementerian baru, dulu namanya BKKBN, Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional. Sekarang ditambahi yang kita sebut dengan nomenklatur baru namanya Kemenduk Bangga. Benar. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang ngurusi dua hal, satu kependudukan, dua pembangunan keluarga. Kira-kira rasanya gimana? Ya ini bukan perusahaan rasa, tetapi ini pembantu, tentu kita kerjakan. Perusahaan rasa kita nikmati, ini bagian dari amanah, semampu saya kerjakan. Kira-kira gitu Mas Edo. Termasuk juga agendanya bagaimana membantu negara untuk bisa menghapus yang namanya stunting Pak ya? Ya, salah satu tugas yang mesti saya emban ada PR.
PR-nya salah satunya stunting. Tentu di situ ada tugas-tugas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi salah satu yang mesti kita jalankan adalah bagaimana menyelesaikan problem stunting yang cukup lama, yang pasca reformasi isunya sampai sekarang masih ada, penurunannya tipis-tipis, sudah dikeroyok berbagai kementerian, tapi juga masih tipis. Masih tetap ada. Nah, karena itu bagian dari apa yang harus saya kerjakan. Walaupun sebelum kita bicara stunting, sebenarnya kita ini ngurusi kependudukan, ini ngurusi pembangunan keluarga. Kalau kependudukan intinya pengendalian penduduk, supaya penduduk dikendalikan, maka keluarga berencana bagian dari sistem yang pada waktu itu diwariskan oleh Pak Profesor Dr. Haryono Siono, ada istilah namanya alat kontrasepsi sebagai media untuk pengendalian penduduk. Tapi yang kedua, pembangunan keluarga. Supaya keluarga bisa dibangun, maka harus berkualitas. Supaya kualitas harus mandiri, kemudian tentram bahagia. Supaya mandiri tentram bahagia harus ada generasi penerus bangsa ini. Ya orang-orang hebat lah, orang-orang hebat ya minimal ya standarnya oke, kesehatannya oke, jangan sampai stunting, gizinya oke. Kira-kira gitu. Sebab akibatnya sehingga supaya menjadi generasi hebat yang kita sebut dengan generasi emas, maka kita ditugasi memastikan supaya besok anak Indonesia jangan semakin tinggi stuntingnya. Karena kalau stunting itu kira-kira IQ-nya di bawah 78, tingginya tidak sesuai, berat badannya tidak sesuai, maka mungkin susah untuk jadi host, susah itu kira-kira gitu. Susah untuk jadi ASN. Dari semua itu cuma tingginya doang yang kurang, yang lainnya mah oke lah ya, masing-masing. IQ-nya pasti kan di atas rata-rata toh. Makanya kita bersyukur kalau alhamdulillah kita tidak stunting. Kira-kira gitu. Semangatnya satu, memastikan anak Indonesia ke depan agar tidak yang kita sebut dengan jangan sampai kita termasuk orang yang stunting. Karena itu kita bersyukur. Syukur kita adalah bantu dong. Ada warga negara sebagai anak bangsa yang hari ini punya potensi terjadi namanya KRS. Apa itu? Keluarga resiko stunting. Nah, kira-kira gitu. Tantangannya apa Pak yang Bapak temui di lapangan atau dari teman-teman? Lumayan. Jadi gini, Mas Edo dan Mbak Eiza, setiap peristiwa ada sebab. Stunting itu bagian yang saya sebut sesuatu yang ada sebab. Sebab itulah tantangan. Salah satunya adalah satu, pernikahan dini. Udah dibikin lagu masih banyak juga kira-kira ya Pak gitu. Salah satu penyebab. Dua, memang asupan gizi. Yang kita sebut dengan nutrisi dan non nutrisi. Sebab nutrisi salah satu mungkin asupan gizinya kurang. Kemudian ada sebab non nutrisi, ada pernikahan dini, ada air bersih yang kurang, ada sanitasi yang tidak ada. 4 sebab itulah yang kira-kira menjadi problem ini harus diselesaikan secara komprehensif karena sebabnya kompleks. Maka harus diurus tidak hanya satu kementerian. Harus berbagai kementerian. Contoh misalnya, asupan gizi, MBG sudah ngasih gizi. Mau dikasih gizi berkali-kali, tapi kalau pernikahan dini masih ada, kata dokter hampir 80% stunting. Air bersih, air bersih ada. Kemudian sanitasi pernikahan dini asupan gizi nggak ada. Sebab asupan gizi ada, sanitasi tapi tadi pernikahan dini harus semuanya gini, harus komprehensif. Karena itu berbagai kementerian mesti kerjasama. Yang tahun kemarin ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting yang melibatkan 23 KL. Kementerian dan lembaga. Pertanyaannya, kok masih banyak? Kok prevalensinya masih tinggi? 21,5%. Berarti ada yang belum pas. Menurut saya, karena itu ke depan mesti kita 2 hal. Kita kerjakan secara presisi, kita kerjakan secara disiplin. Siapa, tugasnya apa, di mana, kapan. Biar jelas. Maka kementerian kita apa, Kementerian Kesehatan apa, Kementerian Agama apa, dan jangan banyak kementerian.
kritik kepada kita. Stunting kemarin banyak diskusi, banyak seminar, banyak workshop, mana kerjanya. Nah, hari ini insya Allah kira-kira begini bahasanya, kita melanjutkan dan kita sempurnakan. Saya tidak akan menyalahkan, tetapi yang kurang pas kita perbaiki, yang mungkin sudah baik kita lanjutkan. Nah, kira-kira begitulah konsepnya. Pak Wihaji, mendengar penjelasan Pak Wihaji tadi, kita sini sekaligus kayak kita pengen kasih energi besar buat Pak Wihaji karena tugasnya besar sekali. Betul. Jujur Pak, karena kan dari nomenklaturnya saja kependudukan dan pembangunan keluarga Republik Indonesia gitu. Ngurus kependudukan aja udah ribet banget itu. Gitu. Keluarga. Satu persoalan soal stunting saja itu besar sekali, walaupun memang dikerjakan oleh berbagai macam kementerian lintas sektor gitu Pak ya. Tapi bicara soal stunting kan ini juga bagian dari pondasi yang harus diselesaikan untuk bisa membangun generasi bangsa yang lebih baik Pak. Betul. Ya. Dan soal memberantas ini kan butuh kerjasama yang kuat, harmonis gitu supaya bisa benar-benar terlaksana nih semua program dengan baik gitu. Kalau bicara soal bagaimana stunting ini diatasi dari sisi Kementerian Kemenduk Bangga Pak, apa saja yang dilakukan sejauh ini yang di lapangan Pak? Program-program mungkin atau yang sudah berjalan? Oke, yang pertama kita pernah dapat perpres tentang percepatan penurunan stunting. Saya begini kira-kira, pikiran saya kita jangan tergantung dalam tanda petik negara, ya pasti karena kewajiban negara ini adalah urusan negara. Tapi ada beberapa yang dalam hal ini kita mesti inovatif dan kreatif untuk membantu negara tanpa melibatkan APBN. Karena itu kita punya program namanya Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan Orang Tua Asuh. Itu gimana tuh Pak? Nah, kira-kira begini. Anti stunting. Saya melihat dari survei bahwa orang Indonesia kan orang paling dermawan sedunia. Betul. Dan orang paling mudah memaafkan. Ya, kira-kira gitu. Dari 82% itu dermawan, itu 63%-nya senang membantu orang yang tidak dikenal. Nah, karena itu ini kan banyak ini. KRS, keluarga risiko stunting. Tapi kan banyak orang-orang kaya nih di Indonesia senang membantu orang yang tidak kenal. Misal ini di Sulawesi Tenggara ada tuh nikel, ada tambang. Tapi ingat ya, di Nusa Tenggara banyak juga itu anak-anak yang punya risiko stunting. Di Papua Pegunungan, di NTT. Tolong dong, mereka hadir, mereka memahami suasana kebatinan ini. Saya meminta kalau bisa jadi orang tua asuh. Apa tugasnya orang tua asuh? Tadi, kalau memang sebabnya itu asupan gizi, MBG tetap oke. Nanti saya cerita tentang MBG. Tapi di luar itu ini kan ada beberapa yang kurang asupan gizi. Hadir dong mereka melalui CSR-nya. Kemudian berarti bentuknya kewajiban? Bukan kewajiban, keminatan dan ketersediaan. Gimana jadi ini, kita ada sistemnya, kemudian kita tawarkan mereka, ini problemnya, ini sebabnya, ini solusinya. Jadi bisa jadi opsi gitu Pak. Silakan Bapak milih yang mana. Salah satunya sebab stunting itu asupan gizi. Oke Pak, saya mau membantu asupan gizi khusus untuk ibu hamil 1000 hari kehidupan. Siap. Saya ulangi, ibu hamil dan atau yang lahir 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira ibu hamil atau anak balita yang duta. Duta itu 2 tahun. Kan ada baduta, batita, balita. Kalau lita kan 5, kalau 3, kalau ini duta. Kalau Mas belakangnya Pak, berarti dia vokalis Sheila on 7 Pak. Ya, kira-kira gitu. Di luar konteks ya ini ya. Terus gimana Pak? That's okay. Habis itu, tentu dari sebab ini, Pak, saya nggak bisa membantu asupan gizi Pak. Saya bisa membantu air, silahkan. Di daerah ini ada sekitar 100 orang di desa tertentu butuh air bersih. Silahkan bantu air bersih. Nah, di sini tidak ada sanitasi, ada 20 orang tidak punya, mohon maaf, WC, MCK. Saya bantu itu, silahkan. Jadi lebih presisi begitu Pak ya? Lebih presisi dan tepat, biar nanti, mohon maaf, dalam bahasa saya, mending saya menyelamatkan satu manusia itu sama dengan saya menyelamatkan satu generasi. Daripada saya membantu banyak orang tapi tak jelas siapa yang dibantu, sampai kapan,
dan seperti apa perbantuannya. Karena itu fokus kita adalah genting ini gerakan orang tua asuh cegah stunting, kita bantu kepada ibu hamil sampai nanti 2 tahun lah kira-kira gitu, 1000 hari pertama kehidupan. Berarti Kemenduk Bangga memetakan nih Pak ya tempat-tempat yang bisa disalurkan gitu ya. Di seluruh Indonesia. Dengan apa? Karena apa? Sebab stunting itu itu. Kedua, setelah 2 tahun menurut dokter stunting susah disembuhkan. Kira-kira hanya 20% bisa disembuhkan, yang lain sudah tidak bisa disembuhkan. Potensi untuk stunting itu mulai, mohon maaf, hulu sampai hilir. Hulunya itu mulai dari, mohon maaf ya, catin namanya, calon pengantin. Mau ditarik ke belakang lagi remaja. Karena sekarang ada juga kan program, ternyata salah satu penyebabnya kurang darah. Maka SMA sekarang dikasih tablet tambah darah. Nah, pertanyaannya mau minum nggak? Nah itu 1, 2, ternyata catin ini belum siap. Salah satunya banyak juga yang pernikahan dini. Catin itu calon pengantin. Nah calon pengantin. Maka kita siapkan sebelum kamu nikah, kan nanti kamu jadi pasangan usia subur, kamu akan hamil, kita kasih penjelasan dan sebagainya. Maka kita punya kebijakan namanya LC-Mil. Apa tuh? Nanti udah nikah belum? Belum. Nah, nanti ada dapat LC-Mil. Apa itu? Elektronik siap nikah, siap hamil. Banyak singkatannya di sini, lumayan ya. Kayaknya harus ada kamus Kemenduk Bangga. Jadi banyak tuh di channel. Nanti ada tanda tangan saya, oh berarti sudah boleh menikah. Karena pasti diketahui setelah nikah nanti kamu jadi pasangan usia subur. Kamu akan hamil. Kalau hamil maka kamu A, B, C, D. Bagi suami tolong dong, jangan ego nanti istrimu akan hamil dan sebagainya. Kira-kira gitu lah. Banyak cerita lah. Ini ngomongin juga soal genting nih, berarti kan tadi sudah dipetakan juga siapa yang membutuhkan di mana gitu ya, yang membutuhkan orang tua asuh gitu. Siapa yang bisa menjadi genting Pak? Banyak. Jadi kalau kita ada kategori, ada korporasi, ada mohon maaf media. Karena kita punya juga media-media yang siap menjadi orang tua asuh. Kemudian ada perseorangan, ada NGO. Perseorangan juga bisa nih ya. Misalnya kita banyak penyuluh yang kira-kira 20 orang bersatu iuran untuk membantu, misalnya salah satu ibu hamil dalam waktu 15 tahun 1000 hari kehidupan atau 2 tahun ke depan. Kita sudah hari ini saya sudah punya data ada 132.000 anak asuh yang diasuh oleh 15.000 orang tua asuh. Ada bupati, ada direksi, ada korporasi. Misalnya PTPN. Kan korporasi sekarang menjadi salah satu orang tua asuh kita khusus untuk air bersih. Karena perkebunan beliau kan banyak di Indonesia ini. Di wilayah-wilayah sekitar situ ternyata ada masyarakat yang butuh air bersih. Tolong dong bantu. Beliau sudah bersedia membantu sekitar 6 sampai 7 provinsi untuk air bersih. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan tambang. Tolong dong sekitarmu itu loh masih punya KRS, keluarga risiko stunting, bangun sanitasi. Misalnya Mbak Mas Edo, Mbak Eiza, sorry. Saya Pak namanya, Eiza, maaf ya Pak. Mbak Eiza, saya mau dong, walaupun saya belum merit, tapi saya mau jadi orang tua asuh. Silahkan, kira-kira. Caranya gimana? Ada sistemnya. Nanti panjang. Orang tua asuh ini cuma terminologi aja Pak ya, jadi orang tua asuh ya, bukan literally jadi orang tua asuh yang dimasukin dalam kakak enggak bukan mengadop gitu. Itu terminologi aja sebagai orang tua asuh bahwa saya punya anak asuh sekian dan nanti ada waktunya setelah itu lulus. Sudah. Baik. Kira-kira begitu. Menarik banget Pak programnya si Genting ini. Tapi kerap kali kita ketika berada di lapangan ini nih yang banyak kendalanya Pak ketika dia diimplementasikan gitu ya. Bagaimana menjangkau masyarakat untuk bisa teredukasi bagaimana sebenarnya untuk bisa memerangi yang namanya stunting ini Pak. Kayak program-program ini yang memastikan di masing-masing daerah nanti siapa, kemudian bagaimana peran dari berbagai macam stakeholder lainnya untuk bisa memastikan ini bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Gimana Kemenduk Bangga melihat ini Pak? Saya meyakini setiap program dan apapun programnya kalau tidak ada monef pasti gagal. Betul. Saya meyakini 1000%. Apapun programnya kalau tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi pasti gagal. Maka di dalam Genting ini ada namanya tim pengendali.
sebagai tim yang nanti ikut mengendalikan kalau terjadi apa-apa, yang kita sebut juga nanti punya kewenangan untuk mengevaluasi dan memonitoring. Siapa di dalamnya? Ada kepala daerah, ada Pak Gubernur di kabupaten ada Pak Bupati, nanti ada kepala dinas dan sebagainya, di kementerian ada kita menteri. Kira-kira itu bagian dari tim pengendali yang nanti akan mengevaluasi dan monitoring. Misalnya ini di NTT misalnya, hari ini kita kerjasama dengan 2 perguruan tinggi, Unibra sama Universitas Muhammadiyah Malang ke NTT untuk program genting. Tapi ternyata di sana ada kendala. Kendalanya apa? Nah, setelah tahu baru perlunya evaluasi, hasil evaluasi dilaporkan kepada kita, barunya kita tindak lanjuti. Jadi prinsipnya kita bentuk tim pengendali. Kalau yang sekarang lagi rame-rame satgas itulah. Ada gitu. KPI-nya berarti Pak? Ya, ada. KPI-nya apa Pak? Tentu target. Jadi 1 juta anak asuh yang mau kita jadi KPI kita ini 1 juta anak Indonesia. Nah, jadi KRS, keluarga risiko stunting, target kita 1 juta anak Indonesia yang anak asuh tadi. Anak asuh. Kita sekarang kita kan Februari, Maret, April, November, Desember, Januari, Februari, sekitar 4 bulan, 5 bulan sudah 132.000. Insya Allah sih, saya yakin nanti terpenuhi. Saya yakin terpenuhi. Siap. Amin. Minimal kita menyelamatkan 1 juta anak Indonesia. Betul Pak. Walaupun kalau istilah kita gurunya ya, saya dulu lahir dari bidan desa. Bukan orang kampung ya, saya orang kampung. Orang kampung, kita USDA Pak, utusan daerah Pak. Orang kampung saya ini lahir ya, dukun desa, bidan desa, tapi dukun bukan bidan. Lahir untuk motong ari-ari dari bambu. Bambu dipotong, habis itu ditali dan sebagainya, nggak ada itu bidan, nggak ada dokter. Makanan juga biasa-biasa aja. Nggak tahu, saya ini stunting nggak? Maksud saya, zaman dulu mungkin belum aneh-aneh. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Cuma zaman sekarang barangkali faktornya macam-macam. Challenge-nya lebih banyak. Faktor makanan, banyak. Kalau kita cerita itu nanti kemana-mana arahnya. Betul Pak. Nanti faktor makanan, faktor hormon, faktor pekerjaan bahkan juga. Itu sangat berpengaruh. Karena itu nanti berpengaruh pada ini dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi ya sudah, insya Allah kita hadapi step by step, kita kerjakan semampu kita, tapi outcome-nya jelas, output-nya jelas. Sepakat. Harus ada KPI-nya. Kalau enggak ya, untuk apa kita bekerja? Betul. Yang kedua, kita ini negara. Kita ini pemerintah. Betul. Ya harus serius. Kira-kira gitu. Masih support besar Pak untuk itu Pak. Karena mau nggak mau stuntingnya harus segera dituntaskan. Kita kan punya target juga menuju Indonesia Emas 2045 Pak ya. Target pertumbuhan ekonomi kita juga cukup tinggi. Lumayan. Tidak senang rasanya kalau misalnya kita target pertumbuhan ekonomi tinggi tapi masih ada ketimpangan begitu di dalam penduduk kita. Betul. Makanya stunting ini harus segera diatasi. Salah satunya. Terus. Nah kemudian dari ini kan sebetulnya KPI-nya lumayan tinggi gitu ya Pak ya, lumayan besar juga dan diperlukan banyak kolaborasi. Nggak cuman soal lembaga dan kementerian aja, tapi di sini juga diajak ya masyarakat Indonesia atau kelembagaan juga untuk berpartisipasi bahkan untuk menjadi NGO juga, bahkan NGO juga gitu youth untuk development juga untuk menjadi genting itu tadi atau orang tua asuh gitu. Bagaimana Pak cara Bapak untuk bersama dengan rekan-rekan di Kemenduk Bangga untuk mengajak kita bergabung menyatukan kekuatan untuk mencegah stunting bareng-bareng gitu. Oke, tadi saya jelaskan kan bahwa orang Indonesia ini dermawan. Yang kedua, hari ini masyarakat Indonesia butuh trust, butuh kepercayaan. Supaya percaya, kira-kira kita ini menjelaskan apa adanya, apa yang terjadi, apa yang diharapkan, apa yang mau dibantu. Kemudian kedua, apa yang kita jelaskan itu nyata, sehingga dalam hal ini adalah mereka calon orang tua asuh itu punya trust. Ya, kalau trust maka kita yakinkan bahwa data menjadi kekuatan kita. Karena mohon maaf, tetap I love my country. Tapi kira-kira kalau kita nggak baik-baik, nggak benar datanya, nanti masyarakat kita ini kritis-kritis loh. Jangan sampai kita ini hanya simbolik, hanya launching, habis itu finishing. Karena itu yang paling penting adalah kita mampu meyakinkan dan memberikan kepercayaan. Yang kedua, begini. Stunting itu kan sebab saja. Semangatnya satu, memastikan
generasi penerus kita jadi orang-orang hebat. Hari ini Bapak Presiden kita sangat fokus dan concern terhadap program-program menyiapkan generasi penerus pengganti kita satu saat. Maka MBG itu bagian dari program beliau yang serius, dan salah satu program MBG-nya adalah MBG khusus ibu hamil dan menyusui serta balita di luar PAUD. Artinya apa? Apa yang kita sebut stunting itu sebagai daya ungkit saja. Daya ungkit sebab, tapi semangatnya adalah memastikan supaya anak Indonesia besok itu hebat-hebat, cerdas-cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, di atas 120, maka syaratnya asupan gizi. Nanti kalau ditarik ke belakang, ekonominya harus bagus, bonus demografinya harus kita betul-betul manfaatkan. Tidak hanya masalah bonus kuantitatif, juga bonus kualitatif. Nah, kira-kira gitu. Banyak, tapi semangatnya adalah menciptakan generasi penerus Indonesia. Nah, kira-kira itu semangat kementerian kita ini adalah memastikan bagaimana orang Indonesia ke depan, orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas seperti host hari ini. Kira-kira gitu. Amin. Luar biasa. Amin. Kalau dibilang Pak Wihaji kita terbang ya bisa. Betul kan. Insya Allah kan nanti ke depan keren, ke depan oke. Dan itu menjadi semangat dari kementerian kita. Kalau dikupas lagi pasti banyak. Tapi semangatnya itu, dan ini harus menjadi kolektif, kesadaran kolektif buat kita semua. Dan mohon maaf, saya sebut kementerian kita ini kementerian negara maju. Kenapa? Apa gitu, Pak? Kita ini ngurus investasi manusia. Bukan ngurus, mohon maaf ya, kalau ngurus jalan, ngurus jembatan, ini itu negara berkembang itu. Membangun fisik doang, Pak. Iya, kita ini, saya sebut kita ini kementerian negara maju. Negara-negara maju itu yang dipikirkan adalah kebahagiaan, ketentraman. Maka di negara-negara tertentu nanti dicek ada menteri kebahagiaan. Nah, kita kan menteri pembangunan keluarga. Ini way to go, Pak. Mungkin habis ini bukan Kemenduk Bangga lagi, Kementerian Penduduk Happy. Itu ada di dalam situ. Syarat pembangunan keluarga itu namanya keluarga berkualitas ada 3. Tentram, mandiri, bahagia. Jadi ini berat juga beban negara ya untuk memastikan masyarakatnya juga bahagia. Oh iya dong, harus itu. Ya, insya Allah step by step kita kerjakan supaya host tersenyum, supaya media tersenyum, supaya masyarakat tersenyum. Lah, sebab tersenyum itu yang mesti kita urai supaya bisa tersenyum, supaya bisa bahagia, supaya bisa tentram, supaya bisa mandiri. Sebabnya nanti banyak. Tapi kalau ditarik ujungnya cuma satu, memastikan Indonesia ke depan jangan sampai ada yang mohon maaf tidak sejahtera. Kalau dulu disebut dengan prasejahtera, sekarang namanya disil 1, atau kemiskinan ekstrim. Itu saja sebenarnya. Semangatnya itu. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini tidak ada, berarti insya Allah kita siap, namanya generasi emas Indonesia 2045. Nah, kira-kira 100 tahun Indonesia memastikan go ahead. Insya Allah kita siap menyambut global, menyambut yang hari ini berbahagia. Apapun tantangannya, Pak. Apapun tantangannya. Menyala Indonesia menyala Indonesia. Ya. Tetapi juga tentu algoritma kita ditata. Algoritma pikiran kita itu harus positive thinking dan optimis. Makanya kita dukung terus ya, Pak ya. Saya termasuk yang punya aliran, saya ini orangnya optimis dan harus positive thinking. Semangat optimisme itu harus selalu dijaga, Pak. Iya, kalau negara dibangun dengan pesimis agak berat. Saya pribadi selaku Haji maupun sebagai menteri pesimis tentu, juga energinya udah negatif kan, Pak, kalau pesimis. Gitu. Kalau saya optimis, karena ya negara akan maju itu kalau dibangun dengan optimisme. Yang kedua, negara akan maju dengan positive thinking. Persoalan ada negative thinking yaitu bagian yang kita hormati dan itu bagian dari dinamika, bagian dari demokrasi, kita hormati. Tetapi tentu saya sebagai pembantu presiden membangun optimisme bahwa insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Termasuk stunting stunting kita urus, MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui kita urus, banyak yang kita urus, tapi jelas pasti outcome-nya tertata dengan baik, dan tentu ini tidak hanya omon-omon,
Betul. Harus nyata. Yes. Betul. Harus kelihatan, bahasa Jawanya ketok moto. Apa tuh, Pak? Ketok mata itu kasat mata. Jadi terpampang nyata. Huha. Makanya Pak Wihaji, ini rasanya banyak hal yang masih bisa kita elaborasi gitu untuk membicarakan ini ya. Tapi ya waktu kita terbatas. Gitu. Pak Wihaji juga waktunya terbatas tentunya. Harus melanjutkan pekerjaan lainnya begitu. Tapi makasih banyak Pak Wihaji. Saya terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan. Iya benar. Kayaknya harus kita lakukan di kesempatan selanjutnya Pak. Kita nantikan lagi kehadiran Bapak di sini untuk ngobrol dan cerita sama saya kita. Terima kasih ya buat teman-teman, sukses selalu. Siap. I love my country. Insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Tentu diawali dengan optimisme dan positive thinking. Sukses. Thank you Pak Wihaji. Sore. Mas Edo dan Eiza. Ingat sekarang. Terima kasih dan kita dukung terus. Tapi kita masih punya satu tugas tambahan buat Pak Wihaji sebelum kita ke segmen selanjutnya. Jadi kita tuh punya tagline Pak, kita punya jargon biar makin semangat juga sore-sorenya. Apa itu? Jadi setiap kita bilang detik sore, nanti Bapak boleh jawab dengan gak cuma hore-hore. Boleh ya Pak ya? Oke. Pakai gerakan tangan Pak ya. Gak cuma biar hore-hore gitu. Kita tunjukkan di optimismenya di sini berarti ya. Baiklah detikers, habis ini kita juga masih akan ngobrolin juga. Gak lupa bahwa sebenarnya hari ini juga kita punya peringatan, yaitu adalah Hari Parkinson Sedunia. Nanti habis ini kita akan ngobrolin juga soal satu itu. Nah jangan kemana-mana karena we'll be right back. Masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ya, terima kasih banyak Bapak. Guys, ada yang lihat tumblernya Eiza nggak? Warna hitam. Aneh banget. Coba seluruh warga Indonesia yang punya tumbler hitam kirimkan ke gedung Transmedia. Karena Eiza kekurangan tumbler, kehilangan tumbler. It was there before. Kak aneh banget. Siapa yang ngunyah? Siapa yang nelen tumbler gue? Gue mau minum. Hah? Sama siapa yang bawa ke MC? My Chemical Romance. Siapa yang bawa tumbler gue ke atas? Kita mau apa sih? Bawa sini sekarang. Kita mau. TMC. Oh iya. Guys. Ada apa hari ini menurut ChatGPT? Nah, coba ya kita tanya ke ChatGPT. Iya. Hari ini adalah 11 April. Terus aku nanya ChatGPT, nanya sama Detikom lah. Oh iya, boleh. Anda boleh. mengurangi prevalensi pengguna. Gimana ya katanya kita? Apa? Iya betul, yang hitam. Tumbler hitam, merek inisial O, ada stiker Disney-nya. Lo beresin dulu dah itu. Mickey Mouse. Dibawa ke atas. Yang gua mau bilang, selain breaking tumbler Eiza hilang, breaking hari ini juga di sore ini adalah bagaimana perang dagang ini belum selesai nih, balas-balasannya. Kemarin kan kita tahu kalau Amerika tuh ngebalas tarif China lagi dengan tarif 125%. Hari ini, sore ini juga ada breaking kembali, China membalas tarifnya Amerika dengan nilai 125% juga untuk seluruh produk impor dari Amerika. Udah paling bener itu adalah budaya Betawi, berbalas pantun. Bukan berbalas tarif. Ya kan, karena masalahnya ya kalau berbalas pantun kita yang nontonnya seru ya kan, dapat insight-nya juga. Belum ini berbalas tarif kita nonton doang juga bisa jadi repot. Iya, di momen ini gue mau merayakan dulu karena balas-balasan jadi gimana? Gue kira mau jangan dong. Sebenarnya what is your biggest fear kalau ini tuh terjadi terus? Kalau gue tuh adalah lebih ke my biggest fear dilupakan. Kok dilupakan? Kan tadi nanya my biggest fear. Kekhawatiran terbesar gue di dunia ini adalah dilupakan. Nah, ini mirip juga sih. Dilupakan produk Indonesia. Karena gue takutnya. Dia tetap nyambungin ke tarif. Tapi karena aku tuh takut banget produk-produk dari so called let's say misalnya produk-produk dari Cina untuk sekarang aja nih dari produk kosmetik misalnya ya, itu tuh udah banyak banget gitu, dan it's insanely cheap
And I'm not gonna say that the quality is not good ya, tapi ya kualitasnya oke juga, tapi jadinya bikin produk kitanya jadi kelelep gitu. Kalah dari saing jadinya. Iya, padahal sebenarnya kita juga punya kualitas yang bagus. Kita punya tuh enak ya. Aku mulai lapar. Boleh break aja gak kita makan? Karena pusing juga nih ngikutin negara-negara, dua negara ini saling balas. Kayak tiap gue buka media sosial setelah gue tidur pagi-pagi tuh ada aja breaking baru. Donald Trump lah yang batalin, yang nunda, terus habis itu naikin tetap tarif China. Habis itu dibalas sama China, balas lagi Amerika, balas lagi China, balas lagi Amerika. Gitu mulu sampai Dewa Zeus kembali. Duar. Ya udah break aja ya. Detikers. Habis ini kita akan ngobrol soal Parkinson. Ini mah keren banget. Oh, ada dari LTMC juga yang akan kita obrolin. Tapi kita break dulu Detikers. Gak mau terserah. Yang penting MCR standby aja. Kita bilang break. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan kita akan merayakan hari ASMR sedunia. Silahkan. Udah buat Detikers di sini yang bisa menebak apa yang kira-kira dikunyah oleh Kak Edo akan mendapatkan cashback dari Kusuka. Dengan cara membeli 100.000 minimal nanti akan dapat cashback. 100.000 pieces. Waktu live shopping tapi tunggu nantikan ya. Ya. Detikers, it's weekend. Mungkin udah ada yang punya rencana. Weekendnya mau kemana, mau ngapain? Udah ada rencana atau? Udah. Mau kemana? Mau olahraga dulu Sabtu. Keren. Besok olahraga apa cabornya yang dipilih kira-kira? Lari dulu jam 6. Jam 5 kali ya. Wow, very realistic. Karena jam 7-nya mau badminton. Sampai jam 9. Lari jam 5. Menurut gue lama-lama triathlon sih. Lari sepeda, habis itu renang. Iya. Habis itu tambah badminton. Jadi quadroton. Megatron. Ya. Jadi untuk cari tahu apakah mungkin keputusan yang tepat atau enggak nih ya Detikers, mau weekendan terutama dimulai dari sore ini kali ya, abis kantor mau kemana gitu ya, mau nongkrong. Kita ceki dulu. Jackson. I can for real. Emang kalau ke Miss Jackson bajunya apa sih Kak? Gak tahu, aku mah cuma bilang-bilang doang. Karena sering muncul di TikTok kayak 5 top tongkrongan anak Jaksel kalau mau dengerin musik chill gitu. Emang kalau mau nongkrong harus cari rekomendasi dulu gitu ya? Sekarang iya lagi. Iya. Tapi gue juga baru aja mencari, baru akan sih ya. Jadi gue udah menemukan apa yang gue mau makan. Nanti abis ini step berikutnya adalah akan mencari spot yang tepat untuk makan mie Bangladesh. Di TikTok? Iya di TikTok. 5 rekomendasi mie Bangladesh. Oke, di Jakarta Selatan. Sebelum ke Miss Jackson. Tetap ya. Kata gua mah tapin di sini. Kita cek dulu kondisi lalu lintasnya ya kan. Boleh. Sense ini juga gak tahu sih di tendayan hujan juga. Jadi mungkin apakah akan ada banyak perlambatan misalnya, atau mungkin jalanan lengang. Kita akan weekendan dengan lancar. Kita ceki juga ya. Ada Ibda Syahra yang akan melaporkan dari kantor. Syahra, kita mau minal aidin wal faizin dulu. Halo, sama Ibda Syahra. Sore, Edo dan juga Aiza. Selamat sore. Mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Kemarin operasi bukan. Gue udah mengantisipasi itu sih, cuma gue tidak menyangka akan secepat itu. Kemarin paman apa sih Kak? Nggak, kemarin operasi ketupat di mana Ibda Syahra bertugasnya? Aku muter di sekitaran Jawa Timur. Jawa Timur? Wih, ya. Capek juga tuh muterin Jawa Timur. Bener, tapi emang bener sih. Kalau kayak Edo muternya di sekitar depan kosan karena kekunci stang.
Gak bisa ke kanan, gak bisa ngadep yang lain ya. Udah kita terlalu gila. Ya. Kita mah asik sendiri. Ibda Cara silakan dengan laporannya sore hari ini karena kayaknya akan memantau gitu ya, melaporkan maksudnya juga dari berbagai belahan di Indonesia, berbagai sudut di Indonesia. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Cara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Jembatan Layang, Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita saksikan bersama untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Dari jalur flyover dari arah Tendean yang hendak menuju ke arah Pancoran, terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya. Dan pada saat ini juga di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Kuningan, maksud kami dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Kuningan. Pada sore hari juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Sementara untuk arus lalu lintas di jalur tol dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Kuningan, pada saat ini masih terpantau lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2, antisipasi kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini agar selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan, namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Grogol terpantau sudah cukup ramai. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Petamburan pada sore hari juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Pejompongan ataupun Cawang pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Grogol juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan Anda dan tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang selanjutnya yaitu dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Dapat kita saksikan bersama untuk arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang hendak menuju ke arah Payon ataupun Kalimalang dan juga yang hendak mengarah ke Jalan Ahmad Yani pada sore terpantau ramai. Ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 20 km per jam. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang hendak menuju ke arah Kalimalang ataupun yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani maupun yang hendak memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Untuk saat ini terpantau ramai. Dan kami juga menghimbau kepada Anda, para pengendara khususnya bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol, agar untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah exit tol Ciawi yang hendak menuju ke arah Caringin maupun Tajur terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang hendak menuju ke arah Tajur pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di sembarang tempat. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Cara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan Eiza di studio, silakan.
Terima kasih Bda Syahra atas laporannya. Jadi kita tahu nih ya dari berbagai titik gitu ya, yang mau weekendan, yang mana yang harus dihindari, tapi kayaknya lancar-lancar aja, cuman hujan aja. Satu hal juga yang dinotis dari laporan Ibda Syahra barusan adalah Ibda Syahra setelah lebaran terlihat lebih segar ya. Rahasia para bintangnya apa Ibda Syahra? Rahasianya jangan makan nastar sekaligus satu toples Kak. Kayak gini jadinya. Kayak kita. Ini naik nih bebe. Enggak ada yang bilang gitu. Enggak ada yang bilang gitu. Kita bilang muka lebih cerah. Kita gak ada ngomongin bebe. Karena bebe udah gak dipakai lagi kan. Udah berhenti produksi. Terima kasih Bda Syahra. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Salam presisi. Kita hari ini tadi sempat disenggol juga bahwa hari ini sebetulnya adalah Hari Parkinson Internasional untuk memperingati lah ya, biar kita lebih aware juga soal Parkinson. Nah, pertanyaannya apa itu Parkinson kayaknya? Nah, tadi saya bilangnya kan aktor ya, which is wrong. Kita cari tahu kebenarannya bersama dengan narasumber kita yang hadir sore ini. Ada Dr. Lilir Amalini, SPN, CFI, DNI, VOKA. Dokter spesialis neurologi sudah hadir di Detik Sore sekarang. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Sore Dokter Lilir. Dokter Lilir capek nggak sekolahnya? Ini panjang banget. Pertanyaan pertama itu, capek nggak sekolahnya dok? Kayaknya lebih capek macet Jakarta ya. Oh iya ya, kalau itu iya sih, itu keabadian soalnya ya. Kalau belajar kan kita ada rentang waktunya. Gue sih mending macet, ini panjang banget dok. Di momen ini dokter agak menyesal kayaknya memilih kita sebagai host. Pertanyaan pertamanya tidak terduga kan ya. Kita hari ini betul dok memperingati Hari Parkinson sedunia. Karena memang ya perlu lebih banyak awareness lagi gitu. Termasuk dari kita juga yang sebenarnya ngerti nggak ngerti gitu sama Parkinson. Yang gue tahu tuh cuma tremor-tremoran doang. Dan nggak tahu kalau lihat di film atau misalnya kita lihat di Google aja lah misalnya, itu yang muncul tuh orang tua, aki-aki nini gitu. Bener nggak tuh dok? Oh iya. Jadi tadi Parkinson ya, Parkinson. Tapi tahu loh tadi nyebut tremor loh. Iya, taunya tapi sebatas itu doang dong. Sebenarnya ini barang apa dok? Jadi sebenarnya Parkinson itu adalah suatu penyakit karena kerusakan di gangguan pada otak. Jadi dia adalah gangguan gerak. Gitu kan kita tahu ya, otak itu adalah pusat. Semua mengatur semua dari kita mulai makan, minum, tidur, nafas tuh pusatnya semua di otak. Merasakan itu pusatnya bukan di sini tapi di otak. Gitu. Ya, jadi karena ada si gangguan di otak ini, maka dia akan terjadi tadi gangguan gerak ya, jadi tremor gitu, lama-lama geraknya jadi kaku, nanti tingkat lanjut dia bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Dok, ini saya langsung takut karena saya cukup sering tremor, apalagi kalau misalnya itu masalah lagi kurang uang. Enggak, genuinely asking, kalau orang mengalami tremor atau kerap kali punya tremor gitu ya, melakukan aktivitasnya, apakah itu bisa dibilang itu cikal bakal Parkinson atau gimana? Jadi gemeteran ya, kita bilang gemeteran. Jadi ini kayak misalnya lagi apa nih, lagi cemas atau lagi panik atau lagi apa misalnya kurang makan sih biasanya. Kurang makan. Bener, jadi kurang makan tuh bisa tremor, bisa gemeteran karena dia hipoglikemi, jadi kurang gula gitu, itu bisa. Terus atau kita ngopi, senang ngopi. Iya, kekopian juga tuh. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan ngopi itu bisa jittering gitu, jitter, jadi itu gemeteran. Nah, kalau itu tapi gemeternya beda sama gemeteran si Parkinson ini, tremor. Jadi biasanya kalau gemeteran yang itu dia itu lagi gerak, misalnya lagi gerak gitu. Kalau si Parkinson ini tremornya itu waktu lagi diam justru. Oh, tiba-tiba aja gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain, lengannya lagi disangga gitu ya, lagi gini aja gitu misalnya, dia akan gerak-gerak. Jarinya? Iya, jari, lengan gitu. Atau biasanya hanya di ujung-ujung aja dok, atau di posisi mana dari pokoknya lengannya harus tersangga. Jadi bukan kalau misalnya kita, nah ini malah bukan nih, tahap awal ya, tahap awal. Dengan intensitas getaran sekecil mungkin? Iya, kadang cuman pasiennya waktu awal tuh dia bisa ngerasa getar-getar aja gitu. Tapi yang paling sering itu diamati oleh orang lain. Loh kok tahu-tahu getar sih gitu. Tapi kan kalau misalnya tadi Kak Edo misalnya,
gemeternya pasti ini kan, notice sendiri kan. Wah gue kok misalnya nih lagi apa kok jadi gemeter ya gitu. Nah itu namanya tremor fisiologis, artinya tremor yang normal. Gitu. Kalau getaran itu sama nggak dengan kedutan, Dok? Bisa. Itu juga termasuk dari gangguan gerak juga. Jadi tiba-tiba kedut-kedut. Nah, kalau orang pamali bilangnya adalah nanti mau dapat duit tuh. Ya syukur kalau dapat duit beneran. Kalau Parkinson gimana? Aku akan cari getaran itu langsung gitu ya. Salah dong jadinya. Termasuk kedut-kedut mata atau mungkin juga di yang nggak tahu di muka lah pokoknya. Gitu. Itu termasuk gangguan gerak tapi bukan Parkinson sih. Gitu. Yang Parkinson itu yang kayak apa berarti, Dok? Ya, jadi kalau yang Parkinson itu ada gejala yang paling umumnya yang harus diketahui ada 3. Yang pertama tadi benar itu yang tremor. Gemeteran ya. Jadi gemetarannya awalnya itu biasanya sih bisa di tangan, di rahang, di kaki, di lidah juga gemetar-gemetar gitu. Jadi suaranya gemetar gitu ya. Terus yang kedua namanya ada gerakan yang lambat, bradykinesia. Jadi mau ngapa-ngapain tuh kok lama gitu. Jalan jadi lama, langkahnya jadi kecil-kecil, jadi slow gitu, motion jadi berat. ya. Iya benar, jadi gitu. Terus lagi yang ketiganya itu adalah rigiditas. Jadi maksudnya kekakuan, kaku, ototnya kaku gitu. Jadi orang kalau Parkinson itu biasanya namanya stup postur. Jadi bungkuk gitu, terus maju gini. Kaku. Jadi terus kalau jalan tangannya nggak mengayun. That's why kita banyak ngeliat itu di orang tua biasanya yang kena Parkinson ini. Karena dia termasuk penyakit neurodegeneratif namanya. Jadi penyakit yang sesuai dengan semakin dia usianya bertambah, itu proporsi yang menderita Parkinson ini akan semakin banyak. Gitu. Tapi berarti anak muda nggak ada yang kena Parkinson? Jangan salah, ada. Ini yang ngeri gitu. Jadi kalau jadi Parkinson itu kan biasa di atas usia 60 tahun lah. Tapi kalau kurang dari 50 tahun itu namanya young onset. Yang onset Parkinson disease gitu. Yang onset Parkinson disease. Kalau itu dia bisa sampai usia 20 tahun gitu bisa. Really? 20 tahun, 40 tahun gitu. Penyebabnya karena Penyebabnya genetik kalau yang gitu. Keturunan. Jadi kalau ada keluarga yang menderita Parkinson, nah itu emang harus kemungkinannya dia ada gitu ya, harus lebih hati-hati lah, harus deteksi dini ya. Jadi harus The bad news is yang saya tahu sependek ini pengetahuan saya, Parkinson ini nggak ada obatnya katanya. Ya sayangnya sampai sekarang belum ada obatnya. Tapi semakin cepat diobati itu kita semakin bisa menunda. Dia kan penyakitnya progresif. Progresif itu artinya semakin lama dia akan semakin berat gitu kan. Nah untuk mencegah si perburukan itu dengan cepat itu ada obat-obatnya gitu. Obat-obatnya macam-macam gitu. Ada Nah, sementara untuk yang genetik kita kan nggak bisa pilih keluarga kita siapa dan orang tua kita bagaimana gitu. Nah, untuk yang ternyata terdeteksi nih di keluarga ternyata ada yang Parkinson gitu. Habis itu kita juga jadi ya parno gitu kan ya, apakah nanti tuanya jadi harus Parkinson juga gitu, ada gak sih langkah-langkah untuk mencegahnya gitu? Ada dong. Jadi kalau dari penelitian itu olahraga rutin itu bisa memundurkan si onset si Parkinson ini. Terus tentu makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Yang jadi dari penelitian juga pestisida itu bisa bikin chance Parkinson jadi Parkinson jadi besar. Gitu. Jadi makan makanan yang organik gitu ya. Ya pokoknya kalau ada pestisida juga ya dibersihin aja. Ya susah kali ya, organik masih sulit untuk menemukannya dengan kantong yang cukup affordable ya. Terus gimana dok? Ya jadi gitu. Terus kalau memang ada gejala ya tadi tuh, jadi memang harus kita tahu dulu dong gejalanya apa aja sih lah. Kalau kita nggak tahu gejalanya gimana kita mau ini kan mau mencegahnya mau gitu. Dok, kalau ini penyakit degeneratif berarti orang yang keluarganya nggak ada Parkinson nggak bakal kena atau masih tetap ada potensi kena? Bisa, kan tadi bisa dari misalnya kita terpapar pestisida terlalu banyak, nah itu bisa bikin itu. Sama ini, tahu Muhammad Ali dong? Tahu dong. Dia kan kena Michael J. Fox. Ya. Masih udah lahir belum Michael J.
Kebetulan wawasan kita cukup pendek ya. Michael Jackson tahu, Michael J. Fox tuh itu aktor Hollywood juga bukan sih? Iya, dia kan ya? Dia kena. Oh dia juga Parkinson. Iya, dia kena Parkinson. Dia Back to the Future bener nih. Genzi ngejawab. Genzi yang ngejawab justru. Ya, itu namanya knowledge ya. Iya. Knowledge is power ya, bener nih loh. Bener. Bruce Willis itu Parkinson juga gak? Bukan ya? Bruce Willis bukan, dia waktu itu yang afasia ya kalau gak salah ya dia tuh. Oke, bukan Parkinson afasia. Tapi ya berarti ya. Belum lapor ke aku sih, jadi aku gak tahu ya, sorry ya. Ya jadi sih kayak kalau Muhammad Ali itu penyebab Parkinsonnya karena dia sering mengalami benturan di kepalanya. Jadi karena trauma repetitif gitu. Jadi jadi penyebabnya itu karena di otak tuh ada, jadi kan otak macam-macam ya. Jadi kalau kita gerak tuh yang ngatur ini gitu. Kalau kita nyeri-nyeri kesemutan itu yang ngatur beda lagi. Nafas juga dibeda. Nah, untuk ngatur gerak namanya di substansia nigra. Jadi dia rusak kalau siapa tadi namanya Muhammad Ali itu ya karena dipukul-pukul itu substansianya nigra rusak. Jadi namanya ada zat yang namanya dopamin itu berturun. Nah, itu yang bikin dia Parkinson gitu. Jadi bukan karena defisit dopamin gitu. Bisa gak sih orang sebetulnya, kan kayaknya sekarang tuh banyak faktor orang tuh nggak happy atau nggak lancar hormonnya atau nggak produksi hormonnya tuh nggak lancar. Enggak sih. Jadi karena memang kekurangan kerusakan di substansia nigranya ini. Gitu. Kita juga berpotensi berarti karena benturan dengan beban kehidupan. Loh, beda benturan. Iya, teman kantor adalah salah satu beban kehidupan. Itu yang saya bilang ya. Beres-beres sendiri. Berarti Dok, kalau misalnya nih ya kita walaupun gak boleh self diagnosis, tapi kayak misalnya ada detikers yang ngerasa kayaknya aku punya gejala-gejala gitu, atau seperti apa kita bisa mendeteksi bahwa ini ada Parkinson nih, apa saja yang bisa dilihat secara kasat mata gitu Dok? Yang paling sering kelihatan tadi tremor ya. Jadi kalau misalnya orang tua lagi misalnya tadi nonton TV atau apalah pokoknya yang tangannya lagi relax gitu, nah terus dia biasa gemeter tuh gitu. Gemeter. Waktu tidur pun bisa getar tuh Dok? Iya, Jadi Parkinson ini tremor waktu tidur hilang. Oke, siap. Gitu ya. Jadi memang lagi diem duduk nah gitu ya. Tapi kalau tidur dia gemeter, wah itu ada penyakit lain lagi tuh. Bisa kejang. Beda lagi. Oke. Jadi itu beda lagi masalahnya. Terus tadi cara deteksinya ya tadi ya. Terus ini disuruh gini. Kalau nggak sama. Tuh. Apanya nggak sama Dok? Gerakannya, kecepatannya gitu ya. Makanya zaman dulu tuh suka ada tes otak yang begini-begini. Apa? Tahu nggak sih zaman sekolah SD? Iya, tahu. Jadi kayak ini tuh, ini begini. Nah, bisa nggak? Biar sama. Tes koordinasi gitu ya. namanya. Ya benar tuh koordinasi bahkan. Nah, terus satu lagi ada namanya finger tapping. Jadi gini. Gitu, ini 10 kali. Nanti kita lihat ini sama nggak kecepatannya atau tambah lambat atau tambah gitu. Itu cara salah satu tanda kutip self diagnosis ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ini kok beda kanan sama kirinya beda. Nah itu ini 10 kali ya minimal. Itu namanya finger tapping ya. Itu dia bisa kemungkinan ada Parkinson, segera datang ke dokter neurologi, dokter saraf. Kalau gini di layar handphone jadi zoom in zoom out ya. Suka macam-macam. Atau enggak kalau minum boba meleset gak? Jangan-jangan Parkinson juga. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh udah banyak case yang ditemui ya Dok? Atau gimana? Jadi Parkinson tadi kan namanya penyakit neurodegeneratif. Jadi memang sebagian besar orang tua gitu kan, usia 60 tahun ke atas. Nah karena mau kesini ini aku juga udah baca nih. Jadi usia 60 tahun ke atas, jujur banget ya. Ini usia 60 tahun ke atas. Di rewind. Itu ternyata jumlahnya itu kita kan Indonesia 275 jutaan ya kan. Usia 60 tahun ke atas tuh ada sekitar 29.660.000 sekian. Nah itu setiap 1% dari populasi di atas 60 tahun itu kena Parkinson. Jadi kalau di Indonesia sekitar 296.000.
Oh, still big gitu. number ya. Ya, dan itu tentu akan increase ya setiap tahunnya karena kan angka harapan hidup kita bertambah. Gitu. Jadi orang dengan Parkinson akan semakin banyak pasti. Gitu. Bisa bermultiplikasi. Tuh, makanya harus ya mesti aware gitu ya, baik yang mungkin juga ya anak-anak muda, apalagi sekarang juga usianya juga semakin mundur juga gitu ya, nggak melulu dialami sama yang 60 tahun lebih. Belum tentu nyampe juga. Bisa nyampe. Kan angka harapan hidup kita dari BPS sih di atas 60. Dok, katanya salah satu terapi untuk bisa meredakan atau membantu meredakan gejala-gejala si Parkinson ini adalah menari, berdansa. Is that true? Ya, jadi gini, si Parkinson itu kan kesulitan gerak ya, gangguan gerak. Jadi bagusnya gimana sih? Apa kita diem aja atau gimana? Justru dari penelitian itu justru harus olahraga. Justru kita harus bergerak. Jadi semakin bergerak, justru gerakannya itu akan semakin terbantu gitu. Dia akan semakin ya lentur lagi lah gitu. Luas ya. Jadi luas lagi. Jadi memang tetap olahraga. Jadi kayak stretching, mungkin boleh yoga, mungkin kayak gitu ya. Stretching, penguatan juga biar otot-ototnya kan tetap kuat gitu. Sama tadi benar itu, tadi menari. Salsa ya. Tango. Waduh, rumit. Jaipong. Tortor. Minta duit jadinya. Suruh sawer. Tapi ada gak olahraga-olahraga yang direkomendasikan untuk usia-usia tertentu gitu? Kayaknya kalau anak muda punya kebebasan untuk memilih ya, mau lagi seru running lah, pedal lah gitu, lagi pilates lah, tapi kan mungkin di usia-usia lanjut gitu ya, atau mungkin yang justru baru ada kesadaran untuk berolahraganya di usia yang sudah lanjut gitu. Ada rekomendasi gak sih dok sebenarnya? Ya sebenarnya kalau olahraga pasti tujuannya pertama supaya nggak kehilangan massa otot. Jadi harus ada olahraga latihan bebannya, gitu, latihan beban sama tentunya sama kardio ya. Kalau kardionya ya boleh jalan kaki, renang paling bagus tentunya sih renang ya, karena tidak membebani lututnya, mungkin pinggangnya gitu kan. Jadi dan sekaligus melatih semua kekuatan otot. Tapi yang penting latihan beban tuh tetap tuh harus orang-orang meskipun udah usia lanjut boleh latihan beban. Ini bebannya beban beneran juga bukan beban lagi tuh kerjaan. tadi beban yang tadinya juga. Oke, ya kayaknya memang olahraga mah di setiap fase hidup tuh harus wajib ya gitu, harus wajib bergerak karena kayaknya akan lebih banyak lagi resiko yang ditimbulkan kalau malas gerak gitu, nggak cuma Parkinson aja bahkan. Betul, gitu. jadi otot kan ya otak semua use it or lose it gitu. Jadi tetap harus digerakkan. Satu hal yang gue sesali di usia remaja gue yang tidak gue lakukan selain menabung atau berinvestasi adalah berolahraga. Iya. Berolahraga tapi nggak ditekunin gitu. Jadi dede-dede yang saat ini masih punya banyak waktu berolahraga lah ya. Dan juga dok, soal bagaimana gejala-gejala tadi yang bisa muncul gitu. Kan katanya bisa sulit nulis, bahkan suara mengecil saat bicara tuh juga jadi salah satu tanda gitu dok. Betul. Itu kadar-kadar maksudnya ini udah parah nih. Ini masih kecil gitu. Yes. Dari mana tanda apa aja yang bisa kita lihat? Jadi kalau awal tadi kan kayak tremor, kayak mulai pelan, itu ada di satu sisi. Jadi satu sisi tubuh, misalnya cuma kanan aja gitu ya. Biasa sih dari tangan dulu gitu ya, tangan gitu. Itu cuma satu sisi tubuh. Tapi kalau udah mulai tingkat menengah gitu ya, dia mulai ke sisi sebelahnya. Jadi dua sisi udah mulai nih gemetarnya udah dua-duanya. Udah gitu, gini mulai jadi giring niji dong. Bercanda mulu. Dok. Di sini emang gak cuma hore-hore dok. Boleh lanjut lagi dok. Jadi dua-dua tangannya gemetar. Mulai dia kaku gitu ya, mulai kehilangan tadi koordinasi, keseimbangan gitu. Nah kalau udah tingkat berat itu jalan aja susah, tadi bicara udah susah gitu ya, gak ada bahkan untuk aktivitas sehari-hari dia sudah kesulitan. Bahkan jadi sampai harus depresi katanya dok. Iya bisa, iya dong. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, depresi pada akhirnya. Gitu ya, bisa. Tapi kalau misalnya dibalik, ada nggak pengaruh ketika misalnya
di usia tertentu melu terus lah, depresi atau cemas terus akhirnya berpengaruh ke nanti masa depannya terkena Parkinson, ada nggak? Kalau maksudnya angkanya sampai seberapa persen sih nggak ada, tapi memang sih kalau kayak misalnya kayak depresi gitu ya, gangguan cemas yang terus menerus, stres terus menerus, itu dari penelitian bahkan bisa stroke seperti itu, meningkatkan kemungkinan stroke gitu. Dari pasien-pasiennya dokter yang paling Parkinson cukup banyak nggak dok yang punya penyakit yang konsultasi sama dokter? Iya, barusan aja tadi pagi tuh ada nenek-nenek usianya 76 tahun. Nggak tahu dia kalau dia Parkinson gitu. Jadi udah 6 bulan baru dibawa gitu. Di usianya 76 tahun gitu. Yang lihat juga anaknya gitu. Kok mama tangannya gitu ya dok, lagi nonton TV lagi apa kok tahunya gerak-gerak sendiri gitu. Dan itu udah 6 bulan, terus 2 bulan terakhir tambah gitu, tambah sering, tambah ya udah baru ya ternyata baru tahu juga kalau itu Parkinson gitu loh. Makanya justru harapannya dengan diperkenalkan di Hari Parkinson Dunia ini banyak yang aware. Gitu. Jadi bisa lebih cepat ditangani biar hasilnya lebih bagus. Anak muda ada nggak dok yang ke dokter? Ada juga. Tadi usia berapa? Jadi usianya sebelum 30. Jadi bukan Parkinson sih, tapi tadi kayak tremor itu. Nah iya, jadi pasien saya itu kebetulan dia alkohol ya. Jadi dia alkohol berlebihan itu juga bikin tremor. Tapi bukan Parkinson berarti bukan deteksinya? Parkinson. Tapi itu sama-sama disebabkan karena ada kerusakan di otak gitu dok? Kalau itu karena alkohol. Karena dia kebanyakan alkohol. Oh ya, jadi penyebab tadi gemetaran itu bukan cuma Parkinson ya, bisa karena tadi alkohol, bisa tiroid bisa. Jadi kalau hormon tiroid, tahu kan penyakit tiroid itu dia bisa itu nyebabin gemetaran. Tadi juga benar kalau kurang gula gitu ya, kelaparan itu juga tuh gemetaran gitu. Tadi tapi juga bukan Parkinson ya. Tapi bukan Parkinson, kebanyakan ngopi nah itu juga bisa gemetaran. Banyak hal sih yang bisa bikin gemetaran. Apa? Gue belum nyampe punchline udah ketawa gimana nih? Apa contohnya yang bisa bikin gemetaran selain yang tadi disebutkan sama dokter? Kalau ada kupu-kupu dalam perut tuh bisa gemetaran juga hatinya. Berarti dok di hari langsung patahin. Di hari peringatan Parkinson sedunia ini berarti kan dokter membawa pesan lah ya bahwa sebetulnya ya jangan sampai angkanya semakin meningkat di Indonesia gitu ya. Kita bisa jauh-jauh lebih aware lah ya. Tapi gitu. kalau dibilang angkanya nggak bisa semakin meningkat tuh mau nggak mau meningkat ya dok, karena ada cikal bakalnya gitu ya, itu udah ada sekian ratus ribu orang yang punya Parkinson gitu. Betul. Jadi mau nggak mau ya embrace tapi Nggak bisa dicegah kan? Bisa dicegah tapi nggak bisa diobati ya dok ya. Maksudnya dia akan terus beregenerasi. Bukan nggak bisa diobatin, belum sampai saat ini belum ada penyembuhan sempurna gitu. Maksudnya sampai 100% belum ada. Tapi bisa dong diobatin, gejalanya bisa diredam dan bisa kualitas hidupnya meningkat gitu. Bisa tetap kerja, bisa tetap aktivitas dengan nyaman. Gitu. Nggak sampai yang kayak depresi atau nggak bisa ngapa-ngapain tadi ya. Oh ya itu bisa ditahan. Apa dok ininya sarannya buat mereka yang untuk bisa menahan gitu gejala-gejala itu tidak makin tinggi dirasakan gitu. Tentunya kalau misalnya tadi udah tahu gejala-gejalanya harus berobat ke dokter neurologi ya gitu. Jadi ada obat-obatan yang memang harus diminum secara rutin supaya bisa tadi nyaman geraknya, nyaman semua kondisi-kondisinya itu bisa dipernyaman. Terus ada juga terapi non farmakologis, jadi maksudnya fisioterapi, okupasi ya tadi termasuk menari kayak gitu ya, olahraga, nah kayak gitu. Terus ada sih jenis-jenis tertentu yang bisa dioperasi gitu. Oh bisa operasi juga? Jadi namanya di brain stimulation gitu. Berarti jadi kayak kepalanya yang dibedah? Iya, kayak ditanam alat chip? Gitulah chip. Takut. Robocop itu jadinya kak. Gitu. Bisa sampai operasi ternyata ya. Operasi di dan saraf. kalau memang jenisnya sesuai, operasi itu bagus dia. Hasilnya bagus, bisa sangat meningkatkan kualitas hidup. Gitu.
jadi lebih aware lagi. Mungkin detikers yang punya orang tua di rumah ya, jangan-jangan selama ini pernah melihat gejala-gejalanya gitu, tapi tidak tahu itu apa gitu ya. Habis ini aku mau nelpon ibu aku. Suruh gini dong Mas, video call. Nah iya benar. Suruh gini, terus tangan gemetar enggak? Terus dia akan jawab. Dia akan ngomel. Gemetaran kalau belum ditransfer duitnya. Selama orang tua masih ngomel, alhamdulillah ternyata masih sehat. Iya betul. Terima kasih atas omelan-omelan itu ya. Baiklah dok, terima kasih banyak. Sudah tapi sebelum menutup segmen ini katanya Dokter Lilir mau mengajarkan kita tari salsa untuk mencegah Parkinson. Nanti ya di belakang nanti ya. Off air. Anyway, terima kasih sekali lagi Dokter Lilir sudah mau menerjang kemacetan sampai ke studio kita yang warna-warni ini. Keren banget loh. Ya, mudah-mudahan tidak kapok datang ke Detik Sore. Nggak dong. Kita berjumpa edukasi, di kesempatan lainnya. Terima kasih dok. Sukses selalu. Thank you Kak Edo Kaiza. Terima kasih, dan kita mau mengajak dokter juga sore hari ini untuk tetap semangat ya. Setelah tadi mengedukasi, kita kasih semangat lagi untuk weekendnya kali ya. Betul. Jadi setelah kita bilang Detik Sore, boleh dibantu dok untuk jawab nggak cuma hore-hore. Oke. Biar makin nice pakai sore ini. Gerakan salsa. Tetap ya. Gerakan melatih otak. Gerakan melatih apa saraf. Tadi dok? Gerakan apa tadi? Finger tapping. Finger tapping. Guys, terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini dari jam 3 sampai jam 5:30. Kita besok libur dulu karena mau weekendan. Kita akan kembali lagi hari Senin ya, tentunya di jam yang sama dan cuma di detik.com. Oke, kalau kita Iza Mulfira pamit. Edward Semorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Agak lain ya, kenapa jadi gini?